Terkejut, Bian Fanan mengirim satu-satunya gambar nomor perampokan itu ke Haitingjia. Ketika Heitinga melihat pemandangan di layar cahaya, ekspresinya juga dipenuhi keterkejutan. Ia tak pernah menyangka bahwa rakyat Lord Daeron telah mencapai titik ini dan masih punya cara untuk merespons. Meskipun metode ini tampak cukup pasif, jika Manhattan bertindak, rakyat Lord Daeron di Skyrim tidak akan hancur total, dan Xiao Hongruo tidak akan mati sama sekali, maka pada dasarnya itu akan dinyatakan gagal. Singkatnya, bukankah tujuan merebut bintang Ibel pada akhirnya adalah untuk menghancurkan warisan paling murni di Provinsi Skyrim? Setelah itu, Heitinga tidak berani ceroboh sama sekali dan segera menyampaikan informasi ini kepada Shen Juanxing. Karena Manhattan telah berada dalam kondisi kultivasi terkonsentrasi selama 1000 tahun, mustahil baginya untuk memulihkan tenaganya sekaligus seperti seorang master mengemudi hebat atau seorang pengemudi jiwa. Butuh setidaknya seminggu dari saat ia memutuskan untuk bertindak hingga saat ia bertindak. Ini juga menjadi alasan mengapa Manhattan tidak segera mengambil tindakan dan kini butuh waktu 5 hari bagi Manhattan untuk mengumpulkan kekuatannya sepenuhnya. Mohatun, yang berada di puncak menara kebenaran, melihat pesan yang dikirim Heitinga. Ekspresinya tampak tenang, tetapi riak telah muncul di hatinya. Meskipun gambaran keseluruhannya tidak begitu jelas, Manhattan dapat melihat bahwa benda ini kemungkinan besar ditinggalkan oleh Harrison. Manhattan tidak dapat membayangkan bahwa bahkan setelah kematiannya, Harrison tampaknya terus-menerus memberikan perlindungan terakhir kepada rasnya. Untuk apa sebenarnya shelter itu digunakan berdasarkan pengalaman Mohadaton, tidak sulit untuk melihat bahwa shelter itu dimaksudkan untuk memberi penduduk Lord Daeron, Skyrim, kesempatan terakhir untuk melarikan diri. Secara gamblang, jika Demon Star diibaratkan sebagai kapal induk berpola ajaib, maka Escaper adalah kapal pelarian. Dawson, apa pendapatmu tentang benda ini? Tanya Manhattan lembut, sambil menatap gambar di layar cahaya di depannya. Menurut perkiraanku, mengingat kecepatan migrasi Skyrim saat ini, seluruh migrasi akan selesai dalam 3 hingga 4 hari. Jika kita kemudian menyerbu ke Demon Star, kita pasti akan pulang dengan tangan kosong. Dawson berdiri di samping Manhattan dan berkata dengan hati-hati, saran pribadiku adalah aku memimpin beberapa rekan magang untuk melancarkan serangan awal, menunda migrasi dan pelarian Skyrim. Setelah itu, Master, kau bisa bertindak sendiri dan menyelesaikan semuanya. Mohaton tidak segera menanggapi permintaan Dawson. Ia malah merenung sejenak sebelum mengangguk pelan dan memerintahkan, carilah beberapa saudara junior yang cakap, lalu kerahkan 100.000 pengawal ilahi dari bintang kehormatan ilahi untuk bertempur bersamamu. Garda ilahi adalah pasukan yang menjaga bintang ilahi, dan bisa dibilang merupakan pasukan paling elit di Federasi Qi. Sesekali, bintang ilahi akan memilih perwira atau prajurit terbaik dari berbagai negara di Federasi Qi dan menambahkan mereka ke dalam garda ilahi. Tujuannya adalah untuk menegakkan kedudukan penguasa yang tak tergantikan dan otoritas ilahi dari bintang yang mencintai dewa. Dimengerti, Dawson menjawab, berbalik dan pergi, lalu mulai melakukan persiapan dalam berbagai aspek. Kandidat yang akhirnya dipilih Dawson adalah 2 adik laki-lakinya yang paling dekat, keduanya merupakan tokoh yang mampu mengendalikan jiwa. Kemudian dia mengerahkan 100.000 pengawal ilahi dan menaiki kapal pengangkut pasukan berpola sihir yang sangat canggih untuk bergegas menuju bintang Ibel tanpa henti. Xiao Hong belum menyadari gerakan aneh bintang ilahi. Namun, sejak 3 petarung pola sihir dari pasukan Sangbang memasuki gurun Kansa, Xiao Hong memiliki firasat bahwa Manhattan pasti akan membuat gerakan baru. Kapan migrasi akan selesai sepenuhnya? Xiao Hong, yang berada di Aula Raja David, bertanya kepada Flow di belakangnya. Migrasi warga sipil diperkirakan akan memakan waktu 3 hari lagi, lalu pasukan kita akan mundur secara bertahap ke shelter, yang akan memakan waktu setidaknya 1 hari, lapor Flow kepada Xiao Hong. Artinya, kita hanya bisa maju 1 hari sebelum tanggal Manhattan. Waktunya agak mepet. Xiao Hong sedikit mengangkat kepalanya dan melihat ke jendela di puncak Aula Raja David. Masih ada kicauan burung dan bunga-bunga bermekaran di luar jendela, tetapi secerca kesedihan terpancar di mata Xiao Hong. Xiao Hong selalu percaya bahwa musuh terbesarnya adalah takdir. Benarkah takdir begitu kuat? Jika mereka mengikuti gaya Sangbang Zhenyi saat ini, mereka pasti akan mengutamakan mengurus orang-orang berkuasa dan kaya, dan menelantarkan beberapa warga sipil demi menghemat waktu, tetapi Xiao Hong tidak akan pernah melakukan itu. Manusia kejam, tetapi Ibel adil. Terkadang, aku merasa sangat lelah, dan aku ingin sekali beristirahat, tapi aku tidak bisa. Xiao Hong meletakkan tangannya di belakang punggung, membelakangi Flow, dan berkata kata demi kata, berikan perintah. Usahakan untuk mempercepat migrasi sebisa mungkin.
Jika kalian tidak bisa menemukan celah ruang untuk mengangkut persediaan, kalian bisa berusaha lebih keras dan membuka beberapa celah lagi. Baik, Yang Mulia. Flo membungkuk sedikit dan mengamati perubahan dan kesepian Xiao Hong sebelum perlahan meninggalkan Aula Raja David. 3 hari berlalu dengan cepat. Kelompok terakhir penduduk Lord Aeron juga telah pindah dari Skyrim. Skyrim telah menjadi kota yang sepi. Yang dibawa pergi oleh setiap penduduk Lord Aeron hanyalah buku dan pola perang. Selain itu, ada 3 lonceng ungu emas dan pola-pola ajaib yang mendorong pertumbuhan di ladang. Bumi telah kembali ke musim semi, tetapi di mata penduduk Lord Aeron, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Menghadapi musuh yang kuat, mungkin mereka akan segera menjadi pengungsi antar bintang yang terusir, dan kekaisaran Lord Aeron yang perkasa tampaknya memasuki momen paling berbahayanya. Kemana arahnya tak seorang pun tahu. Dengan evakuasi gelombang terakhir warga sipil, silo rudal dari 7 kelompok tempur kapal selam Tyrannosaurus Rex yang berkumpul di Laut Pedalaman Risjian telah dibuka kembali. Kemudian, satu demi satu, rudal penjaga ditembakkan dari permukaan laut-laut pedalaman Risjian, membentuk lengkungan anggun di udara, lalu terurai di ketinggian yang dibutuhkan, berubah menjadi kerucut seukuran kepalan tangan, dan jatuh ke berbagai penjuru provinsi langit, kota, pegunungan, dan padang rumput. Kerucut ini sebenarnya mendeteksi bom pola ajaib, dan fungsinya mirip dengan ranjau darat. Tujuannya adalah untuk menutupi sebidang tanah suci terakhir di Lord Aeron, Provinsi Skyrim, dengan lapisan pelindung. Baik tentara Sangbang maupun Gao Xiang, begitu mereka memasuki area penginderaan, bom pola sihir penginderaan di dekatnya akan meledak. Kekuatannya memang tidak besar, tetapi tetap tidak masalah untuk membasmi lebih dari selusin orang. Baik tentara Sangbang maupun tentara Gao Xiang, jika mereka ingin sepenuhnya memasuki Provinsi Tianji dan mendapatkan sumber daya yang melimpah di sana, mereka harus membayar mahal. Jika mereka ingin membongkar bom pola sihir penginderaan, dibutuhkan setidaknya 3 atau 4 tahun. Inilah masa ketika rakyat Lord Aeron bertempur selama 3 atau 4 tahun. Ketujuh regu tempur kapal selam Tyrannosaurus Rex menembak bersamaan. Butuh 1 jam penuh sebelum semua rudal pelindung diluncurkan. Setelah itu, mereka tinggal membuat keputusan akhir yang menyakitkan. Semua awak kapal selam mulai memasang bahan peledak di kapal selam berpola ajaib, lalu meninggalkan kapal. Dapat dikatakan bahwa saat itu, setiap awak kapal selam sedang memasang bahan peledak di setiap lokasi penting kapal selam pola ajaib dengan air mata berlinang. Sejak mereka melangkah ke dalam kapal selam masing-masing, mereka menganggap kapal selam mereka sebagai mitra dan kekasih. Namun, saat itu, mereka terpaksa menyerah dan mengasingkan diri. Bukan karena mereka tidak mampu melawan, melainkan karena musuh yang akan mereka hadapi berada di luar kemampuan mereka. Pada saat ini, tak seorang pun yang terbang di angkasa menyatakan bahwa mereka akan bangkit dan menolong rakyat Lord Aeron. Realitas penuh dengan kekejaman. Pada saat yang sama, Xiao Hong perlahan berjalan memasuki ruang kendali utama escape yang besar. Di depannya terdapat meja kerja yang besar, dan semua anggota staf telah siap. Para staf ini adalah kelompok awak kapal selam pertama yang masuk. Kini mereka hampir selesai membaca manual pengoperasian. Harrison telah memikirkannya dengan saksama. Artinya, di ruang kendali utama, tugas setiap 3 anggota staf kurang lebih setara dengan tugas awak kapal standar. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan tugas setiap orang semaksimal mungkin agar mereka dapat memulai dalam waktu yang sangat singkat. Jelas, Harrison sekali lagi meramalkan situasi saat ini. Di Provinsi Skyrim yang telah disegel selama ribuan tahun, hanya sedikit orang yang berpengalaman mengoperasikan kapal berpola sihir besar. Duduk perlahan di kursi utama disaster escape, Xiao Hong sekali lagi melihat catatan intelijen di tangannya. Hanya ada sebaris kata-kata kecil di atasnya. Dawson memimpin 2 master jiwa dan 100.000 pengawal dewa, mendekati bintang Ibel. Diperkirakan mereka akan tiba di bintang Ibel dalam 1 jam. Xiao Hong tentu saja mengerti arti informasi ini. Dawson datang lebih dulu dengan tujuan menghentikan migrasi Provinsi Skyrim dan membasmi seluruh penduduk Provinsi Skyrim di bintang Ibel. Xiao Hong tiba-tiba mendesah panjang, bersandar di sandaran kursi utama yang besar, dan memejamkan matanya sedikit. Tak seorang pun tahu apa yang ada di pikiran Xiao Hong saat ini, tetapi jari-jarinya yang kasar terus memainkan pola sihir komunikasi Raja Lord Aeron. Di sekitar cekungan besar tempat penghindaran bencana berada, 6 divisi termasuk guk-guk liar, yang mengenakan baju besi lige, membentuk lingkaran untuk melindungi keselamatan utama penghindaran bencana. Saat ini terdapat 90.000 set armor Liego di Provinsi Skyrim. 30.000 set yang diproduksi belum lama ini telah didistribusikan ke 3 divisi dan dibawa ke escape.
Tepat ketika Wild Dog dan 6 divisi lainnya berpatroli di sekitar Avoider, divisi lapis baja Liego yang berkekuatan 60.000 orang menerima pesan hampir bersamaan. Pesan itu dikirim oleh Xiao Hong, dan isinya sangat sederhana, kemungkinan besar mustahil untuk lolos tanpa cedera. Saya harap seseorang dapat berkorban dalam bencana ini. Apakah Anda bersedia? Dengan kata-kata ini, para prajurit divisi guk-guk liar dan bahkan divisi lainnya secara alami mengerti apa yang dimaksud Xiao Hong. Ekspresi mereka sama sekali tidak berubah, dan mereka masih penuh dengan tekad yang tak terbatas dan semangat yang tak tergoyahkan. Kami bersedia mengikuti semua perintah yang mulia. Mati di bintang Ibel, meskipun berubah menjadi abu, adalah semacam penghiburan, yang jauh lebih baik daripada mati di negeri asing. Demikianlah tanggapan umum dari 60.000 prajurit dalam penghindaran bencana. Pada saat yang sama, divisi guk-guk liar dan 5 divisi lainnya diam-diam mengeluarkan pola sihir berdaya ledak tinggi dari slot pola sihir di pinggang mereka dan memasangnya di slot penggerak pola sihir di dada mereka. Tak ada ketegasan di mata mereka, melainkan senyum santai, yang terasa lega. Xiao Hong, yang duduk di kursi utama, melihat pola sihir komunikasi pulih seperti itu. Matanya yang tenang berkilat penuh emosi, lalu perlahan berdiri, melirik Flo di sampingnya, dan memerintahkan pergi, ambil barang-barang yang sudah kusiapkan sebelumnya, lalu suruh semua anggota pasukan tahanan untuk segera pergi ke ruang kendali utama Escape. Baik, Yang Mulia, Flo menjawab, berbalik dan berjalan keluar, lalu mengirim pesan panggilan kepada Tinan. Hanya sekitar 10 menit berlalu sebelum semua anggota pasukan tawanan muncul di ruang kendali utama yang besar dan berdiri di sisi kanan kursi utama. Pada saat yang sama, Flo masuk dari pintu logam lain, sambil mendorong rak logam di tangannya, dan rak itu ditutupi kain sutra merah besar. Melihat Flo mendorong benda seperti itu ke sisi Xiao Hong, Tinan, Wosi dan anggota pasukan tawanan lainnya menunjukkan sedikit keterkejutan di mata mereka yang tegas. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Hong di saat sulit ini. Mata mereka hanya tertuju pada Xiao Hong yang berdiri di depan kursi utama. Tatapannya tajam, dan ia mengenakan baju zirah keteguhan hati, bagaikan patung yang dingin. Kau telah mengikutiku begitu lama, berbagi suka dan duka. Sekarang setelah aku, Xiao Hong, menjadi Raja Lordaeron, aku harus memberimu apa yang menjadi hakmu. Selain kemuliaan, itu juga beban. Sambil berbicara, Xiao Hong perlahan menuruni 9 anak tangga logam dan tiba di rangka logam berlapis kain sutra merah. Kemudian, ia mengulurkan tangannya dan menariknya dengan kuat. Saat kain sutra merah itu diangkat, rak logam paduan itu terbuka dan terlihat liontin logam paduan berbentuk seperti sabit tengkorak tergantung rapi di atasnya. Melihat hal seperti itu, ekspresi Tinan dan semua prajurit tawanan berubah drastis. Mereka tentu tahu betul liontin logam yang tampak seperti sabit tengkorak itu. Satu-satunya simbol identitas Funeral Knights. Xiao Hong menunjukkan hal seperti itu di depan mereka, dan niatnya jelas. Mulai saat ini, aku, Xiao Hong, sebagai Raja Lordaeron, dengan ini mengangkat kalian sebagai generasi baru ksatria pemakaman. Kuharap di tahun-tahun mendatang, kalian akan sangat setia kepada bangsa Lordaeron, dan seperti generasi ksatria pemakaman yang lebih tua, kalian akan memikul semangat dan tanggung jawab ksatria pemakaman dan bersumpah untuk melindungi rakyat Lordaeron sampai akhir hayat kalian. Xiao Hong menatap pasukan tawanan di depannya dan mengucapkan kata demi kata. Di balik tatapannya yang tegas, tersirat kesedihan yang tak berujung. Baik, bos. Kami akan bekerja keras untuk memikul semua tanggung jawab para ksatria pemakaman, termasuk semangat dan warisan mereka. Tinan, Master Wo dan anggota ksatria pemakaman lainnya memandang Xiao Hong dan menjawab kata demi kata, mata mereka penuh emosi dan perasaan. Mereka tahu tahap apa yang telah dicapai ras Lordaeron sekarang. Lalu Xiao Hong tidak berkata apa-apa lagi. Ia melepas liontin sabit tengkorak dengan tangannya yang kasar dan memasangkannya di leher Tinan dengan tangannya sendiri. Kemudian ia membuka lengannya dan dengan lembut memeluk Tinan di antara para pria. Dalam sekejap, ekspresi Tinan berubah sedikit, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Bos, Anda. Tinan menatap Xiao Hong, yang berambut putih, dan tampak ragu untuk berbicara. Xiao Hong tak berkata apa-apa, hanya menatap Tinan dalam-dalam, lalu melepaskan liontin sabit tengkorak lainnya dan dengan lembut mengalungkannya di leher Tuan Wo, lalu masih membuka kedua lengannya dan memeluknya. Pelukan seperti itu tampaknya menjadi ungkapan persahabatan dan juga kepercayaan yang besar. Setelah itu, Xiao Hong menggunakan metode ini untuk secara pribadi memasangkan liontin sabit tengkorak di leher para anggota pasukan tawanan berulang kali. Pada saat ini,
mereka menjadi generasi baru anggota Ksatria Pemakaman. Dalam benak Xiao Hong, serangkaian kenangan bagaikan pecahan mulai berkelebat di benaknya. Musuh telah menyerang bintang Ibel, dan kekaisaran Lord Daeron akan segera dihancurkan. Harrison mengucapkan selamat tinggal kepada setiap anggota Ksatria Pemakaman dengan berpelukan, dan menyerahkan misi terakhir rakyat Lord Daeron kepada mereka. Hampir 1 jam kemudian, Xiao Hong secara pribadi memasangkan lambang Ksatria Pemakaman pada seluruh anggota tentara tahanan. Mulai saat ini, tentara tahanan dapat secara resmi berganti nama menjadi Ksatria Pemakaman. Mulai saat ini, kuharap dalam 10 jam ke depan, kalian harus mematuhi perintahku sepenuhnya dan tidak boleh melanggar sedikitpun. Xiao Hong, yang kembali berdiri di kursi utama, menatap anggota generasi baru Ksatria Pemakaman dan tiba-tiba mengatakan sesuatu yang tiba-tiba. Generasi baru anggota Ksatria Pemakaman juga sedikit bingung mengapa Xiao Hong berkata demikian, karena mereka selalu mengikuti perintah Xiao Hong. Baik, bos. Para anggota Funeral Knights saling berpandangan, dan meskipun sedikit terkejut, mereka tetap menanggapi dengan hormat. Tepat ketika generasi baru Ksatria Pemakaman selesai merespons, alarm tiba-tiba berbunyi di ruang kendali utama. Alarm yang melengking itu dipenuhi ketegangan dan krisis. Laporkan kepada Yang Mulia, 20 kapal pengangkut pasukan berpola sihir dengan lambang bintang kehormatan dewa telah memasuki atmosfer bintang Ibel. Pasukan telah dibagi menjadi 2 kelompok, menuju utara dan selatan Gurun Kansa. Ratusan ribu orang diperkirakan akan dikerahkan. Pengawas peringatan dini di ruang kendali utama penghindaran bencana tiba-tiba melapor kepada Xiao Hong dengan ekspresi serius. Ketika Tinan dan anggota generasi baru Ksatria Pemakaman lainnya mendengar berita ini, mereka semua mengalihkan pandangan mereka kepada Xiao Hong. Mereka tidak bodoh, dan mereka sudah samar-samar mengerti mengapa Xiao Hong melakukan itu sebelumnya, terutama ketika mereka melihat bahwa tidak ada keterkejutan di wajah Xiao Hong, melainkan rasa lega. Berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi orang-orang kita untuk sepenuhnya memasuki disaster escape? Xiao Hong mengangkat kepalanya sedikit dan bertanya. 2 juta orang Lord Daeron yang tersisa masih dalam perjalanan. Ren Qiu, Ghostface, dan lainnya di wilayah Kaukasus juga merupakan kelompok terakhir yang dievakuasi, dengan jumlah total 600.000 orang. Selain itu, ada kelompok terakhir personel Angkatan Laut Kapal Selam, dengan jumlah total 80.000 orang. Diperkirakan mereka akan dapat sepenuhnya memasuki shelter setelah 6 jam. Direktur Informasi melaporkan kepada Xiao Hong bahwa ini sudah merupakan kecepatan tercepat. Aku mengerti. Itu artinya kita perlu menunda musuh selama 6 jam, kata Xiao Hong lembut. Mendengar perkataan Xiao Hong, mata Tinan dan anggota Ksatria Pemakaman lainnya berkilat waspada, dan tangan mereka secara naluriah meraih kantong berpola ajaib. Tidak, kami tidak membutuhkanmu kali ini. Bebanmu akan ditanggung nanti. Melihat Tinan dan yang lainnya hendak bertindak, Xiao Hong segera mengulurkan tangan kanannya, memberi isyarat berhenti. Kemudian ia mengalihkan pandangannya ke Flo, Mai, dan Sue Xuanrong, lalu melanjutkan perintahnya, kalian bertiga segera masuk ke ruang injeksi kekuatan. Penghindaran bencana harus memiliki 3 orang dengan level pengendali jiwa untuk mengaktifkannya sepenuhnya. Dan mulai saat ini, siapapun yang memasuki penghindaran bencana tidak boleh keluar tanpa izinku. Ingat, ini perintah. Hampir pada saat Xiao Hong memberi perintah seperti itu, melihat ke belakang Xiao Hong, celah ruang berbentuk kristal yang tersembunyi di balik singgasana utama yang besar muncul sedikit demi sedikit. Melihat hal seperti itu, ekspresi semua orang di ruang kendali berubah drastis. Mengenai retakan ruang berbentuk kristal ini, mereka tentu saja mengerti benda apa itu dan apa yang akan dilakukan Xiao Hong. Bos, apa yang sedang kau lakukan? Mata Tinan tiba-tiba menjadi gugup ketika dia melihat apa yang ada di belakang Xiao Hong, dan dia bertanya. Akulah Raja Lord Daeron. Aku memegang kekuasaan tertinggi di Lord Daeron, dan aku juga harus memikul tanggung jawab seorang raja. Aku bukan Gao Longting, akulah Xiao Hong. Xiao Hong menatap semua orang di ruang kendali dan mengucapkan kata demi kata. Matanya dipenuhi dengan keberanian dan keagungan seorang raja yang unik. Setelah berkata demikian, Xiao Hong perlahan-lahan kembali mengenakan helm raja, melirik ke arah semua orang di ruang kendali utama, dan tanpa ragu-ragu, melangkah ke celah ruang berbentuk kristal, dan sosoknya perlahan-lahan menghilang ke dalamnya. Saat ini, Xiao Hong tahu betul dalam benaknya bahwa hanya dia, si ikan besar, yang bisa menarik perhatian musuh. Terlebih lagi, dia adalah raja, dan seorang raja harus memikul tanggung jawab seorang raja, terutama saat ini, di saat tersulit bagi ras ini, dia harus berdiri dengan berani. Kurasa itulah yang terjadi pada Harrison. Dia tetap di bintang Ibel dan akhirnya dipotong-potong oleh Manhattan dan Joganin.
Xiao Hong tak tahu nasibnya nanti. Mati bertahan hidup semua ini tak penting lagi. Yang penting, sejak ia membasmi Loris, ia harus belajar bertanggung jawab atas semua perbuatannya. Sebenarnya Xiao Hong sudah mempunyai rencana ini sejak dia mengetahui Manhattan akan mengambil tindakan. Generasi baru anggota Ksatria Pemakaman ingin mengikuti secara naluriah, tetapi mendapati bahwa celah ruang berbentuk kristal telah menghilang, dan Xiao Hong meninggalkan perintah kematian. Tanpa perintahnya, siapapun yang memasuki pelarian dilarang keras pergi sebelum meninggalkan Bintang Ibel. Para prajurit dari 6 divisi, termasuk Wild Dog, yang mengenakan baju zirah Liego, kini memiliki tekad di mata mereka. Mereka siap berkorban demi ras mereka kapan saja dan terus-menerus melakukan uji coba terakhir pada baju zirah Liego. Namun, pada saat itu, para prajurit divisi Guk-Guk liar dan yang lainnya tiba-tiba merasakan sedikit gerakan di atas kepala mereka. Ketika mereka bereaksi, mereka melihat Xiao Hong, mengenakan helm raja dan jubah hitam, jatuh dari langit dan mendarat tepat di antara orang-orang ini. Melihat sosok Xiao Hong yang tiba-tiba muncul, para prajurit dari 6 divisi, termasuk Wild Dog, semuanya terharu. Mereka tak pernah menyangka Xiao Hong akan muncul di samping mereka saat ini. Mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak terharu. Terima kasih, Yang Mulia, telah melihat kami di akhir hayat kami. Jeler menatap Xiao Hong dan berkata dengan penuh rasa terima kasih. Tidak, aku di sini bukan untuk menemuimu, tapi untuk berjuang bersamamu. Xiao Hong melirik Jeler dan tersenyum dingin. Apa berjuang berdampingan, Yang Mulia, Anda? Berhenti bicara omong kosong begitu. Aku sudah memutuskan. Simpan tenagamu dan usahakan menghasilkan cukup uang sebelum masuk neraka. Xiao Hong berbicara sebelum Jeler sempat menyelesaikan kata-katanya. Pada saat yang sama, saat ini, 3 master jiwa yang tersisa, Tess, Wei An, dan Gus, juga telah berdiri di samping Xiao Hong. Tanpa basa-basi lagi, mereka telah memutuskan untuk mengikuti Xiao Hong dan bertarung sampai mati, demi kejayaan Lord Daeron yang tak tergoyahkan dan demi keselamatan rakyat mereka sendiri. Mungkin ini bodoh, tetapi terkadang kebodohan juga merupakan keadaan pikiran. Begitu Escaper lepas landas, semua misi kita akan berakhir. Jika kalian masih bisa bertahan hidup, berusahalah sebaik mungkin untuk menemukan cara bertahan hidup. Jika kita bertemu lagi suatu hari nanti, saatnya kita bekerja sama untuk merebut kembali Bintang Ibel, kata Xiao Hong kepada Tess dan yang lainnya. Kemudian, Xiao Hong, Tess, dan yang lainnya terbagi menjadi 2 kelompok. Xiao Hong dan Gus memimpin divisi Guk-Guk liar dan 30.000 orang ke utara, sementara Tess dan Wei An memimpin 30.000 orang lainnya ke selatan untuk bertemu dengan pengawal ilahi dan Dawson serta yang lainnya. Saat ini, Dawson berada di utara Gurun Kansa. Perlahan turun dari kapal pengangkut pasukan berpola ajaib super besar, Dawson melirik Escape yang menjulang tinggi di kejauhan, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpedulian. Menurut Dawson, meskipun benda ini luar biasa, tetapi jika diserang oleh orang yang mengendalikan jiwa, benda ini akan rusak parah dan menjadi tumpukan besi tua. Saudara Tian Ge dan Xin Rong, cobalah untuk segera menuju kapal pelarian orang-orang Lord Daeron secepat mungkin, lalu lancarkan serangan dahsyat. Ingat, jangan biarkan satupun orang Lord Daeron meninggalkan Bintang Ibel, basmi mereka semua di Bintang Ibel, seperti membasmi belalang. Dawson menopang lambung kapal pengangkut pola sihir dengan satu tangan dan memberikan perintah dengan mudah melalui pola sihir komunikasi. Di belakang Dawson, para pengawal ilahi bermata dingin telah melangkah keluar dari kapal pengangkut pasukan besar. Masing-masing dari mereka diperlengkapi dengan baik, dan tidak ada emosi di mata mereka. Kekuatan seorang prajurit jauh melampaui jangkauan pasukan paling elit sekalipun di Persatuan Qi. Sekali lagi, pembentukan pengawal ilahi adalah seleksi personel dari seluruh persatuan. Kakak senior, bagaimana denganmu? Suara Tian Ge terdengar dari pola sihir komunikasi Dawson. Ayo kita tangkap ikan besar dulu. Dawson menjawab perlahan, dengan senyum kejam di wajahnya, karena melalui detektor di sebelahnya, ia dapat dengan jelas melihat Xiao Hong memimpin 30.000 pasukan lapis baja Lige menuju utara. Dengan kekuatan pengendalian jiwa tingkat kelima, Dawson yakin bahwa selama Xiao Hong muncul, dia akan dapat membasminya di Bintang Ibel. Begitu Xiao Hong mati, Lord Daeron akan setengah mati, dan mustahil untuk menghidupkannya kembali. Setelah 50.000 pengawal ilahi di belakangnya keluar dari kapal pengangkut pasukan besar dan membereskan perlengkapan mereka, Dawson menyipitkan matanya sedikit, memperlihatkan senyum kejam, lalu menunjuk ke depan dengan satu jari, dan menatap ke 50.000 pengawal ilahi, yang kemudian mengemudikan pola arus dan segera memasuki Gurun Kansa. Dawson mengikutinya dari dekat, tampak tidak tergesa-gesa. Pada saat ini,
Xiao Hong secara alami dapat melihat pemandangan seperti itu. Es berdarah telah menyala kembali di lengan kanannya, dan matanya masih dipenuhi dengan keagungan dan keunggulan yang unik bagi seorang raja. Bahkan saat ini, penduduk Lord Daeron hendak melarikan diri, tetapi Xiao Hong tidak akan pernah menundukkan kepalanya yang sombong. Mungkin kurang dari setengah jam kemudian, di dataran tandus tak berujung di gurun Kansa Gobi, Legiun Lapis Baja Lige yang berkekuatan 30.000 orang yang dipimpin oleh Xiao Hong telah berhadapan langsung dengan pasukan Garda Ilahi yang berkekuatan 50.000 orang yang dipimpin oleh Dawson. Kedua legiun itu berjarak kurang dari 500 meter. Baik itu pengawal ilahi yang seluruhnya terdiri dari para pengemudi ke atas, maupun guk-guk liar yang mengenakan baju sirah Laige, mereka semua telah mengaktifkan pola pertempuran masing-masing. Dawson tetap berada di tim, melirik Xiao Hong yang mengenakan helm raja, dan sudut mulutnya sedikit melengkung lagi. Pemandangan di Bintang Ibel tentu saja disaksikan dengan jelas oleh seluruh penduduk alam semesta harimau. Saat itu, tak seorang pun mengerti mengapa Xiao Hong, Raja Lord Daeron, secara pribadi turun tangan dan bertindak sebagai komandan pasukan kematian. Tentu saja, ribuan tahun yang lalu, orang-orang tidak mengerti mengapa Harrison akhirnya memilih untuk tinggal di Demon Star, meskipun ia akhirnya meninggal di sana. Mungkin penduduk sipil di alam semesta Tiger bukan berasal dari Lord Daeron, apalagi Raja Lord Daeron. Mereka telah memahami budaya masyarakat Lord Daeron, tetapi mereka tidak akan pernah memahami jiwa Lord Daeron yang sesungguhnya, sama seperti mereka tidak mengerti mengapa Lord Daeron bisa menjadi semakin berani dalam situasi genting. Di negara lain, penguasa tertinggi bersembunyi di belakang, menikmati hidup, dan bekerja untuk bawahannya. Namun di Lord Daeron, justru sebaliknya. Rakyat jelata bersembunyi di belakang, sementara raja berada di depan. Sistem yang sepenuhnya berlawanan menentukan berdarahnya ras ini. Xiao Hong, aku tak pernah menyangka kau tak menjadi pengecut. Baguslah begitu. Kau dan rakyatmu akan dikubur bersama di Bintang Ibel. Dawson menatap Xiao Hong dengan jijik, matanya yang berpupil ungu memancarkan niat membasmi yang tak berujung. Sambil sedikit mengangkat kepalanya, Xiao Hong melirik Dawson dan 50.000 pengawal ilahi. Pupil matanya yang memancarkan cahaya hijau tidak berubah sama sekali, dan ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya meletakkan tangannya sedikit di gagang pedang iman es dan perlahan menariknya keluar, menimbulkan serangkaian suara gesekan logam. Bila pedang dingin itu memantulkan cahaya putih dingin di bawah cahaya yang menyilaukan, tampak sangat menyilaukan. Kemudian, Xiao Hong perlahan mengarahkan ujung pedangnya ke arah Dawson. Meskipun Xiao Hong tidak mengatakan sepatah kata pun dari awal hingga akhir, tindakannya sudah jelas. Jadi bagaimana jika dia hanya berada di level 5 pengendalian jiwa? Ketika seseorang melepaskan segalanya, ia juga akan menjadi tidak takut. Ekspresi tenang Dawson berangsur-angsur berubah menjadi ganas menanggapi tindakan Xiao Hong. Menurutnya, ini tidak diragukan lagi merupakan provokasi langsung dari Xiao Hong. Karena kau ingin mati, maka aku, Dawson, hanya bisa mengabulkan keinginanmu. Dawson mengeluarkan beberapa kata dari sela-sela giginya, lalu membuat gerakan memotong ke bawah dengan satu tangan. Saat berikutnya, para pengawal ilahi dengan wajah muram bagaikan serigala ganas, menerkam ke arah Xiao Hong satu demi satu. Menghadapi situasi ini, bagaimana mungkin 30.000 pasukan lapis baja lige berdiam diri saja? Mereka juga mengerahkan pasukan lapis baja lige mereka, menghalangi Xiao Hong di depan dan melawan Garda Ilahi. Dalam sekejap, gurun Gobi yang sunyi dan sepi dipenuhi suara pertempuran, suara logam yang meliuk, dan raungan divisi guk-guk liar, yang bergema di langit dari waktu ke waktu. Meskipun pertempuran semacam itu tidak semegah pertempuran di mana seluruh rakyat dimobilisasi sebagai prajurit, intensitas dan kekejamannya tak kalah dari pertempuran apapun di Lord Daeron. Di balik kekejaman ini, terdapat nuansa yang bahkan lebih tragis dan heroik. Sejak prajurit Lord Daeron berdiri di sini, mereka tidak pernah berniat untuk bertahan hidup pada hari ini. Meskipun Garda Ilahi kuat, para prajurit Lord Daeron, yang dibantu oleh baju sirah rego, juga tidak kalah efektif dalam pertempuran. Dengan 50.000 lawan 30.000, kedua belah pihak berimbang. Yang lebih penting adalah keberanian. Para prajurit Lord Daeron yang bertekad membela ras mereka sampai mati, bertekad untuk mati. Setelah baju sirah rego hancur, mereka akan memilih untuk menghancurkan diri sendiri, dan setidaknya membawa salah satu pengawal ilahi untuk pergi ke neraka bersama mereka. Mereka tidak akan membiarkan satu pun pengawal ilahi mendekati Xiao Hong. Saat ini, Xiao Hong masih menjadi raja di hati mereka. Dawson berdiri di tempat, mengamati perlawanan putus asa para prajurit Lord Daeron dan tatapan membasmi mereka, matanya sedikit bergerak.
Ia sudah memiliki sedikit pemahaman tentang para prajurit Lord Daeron melalui layar cahaya sebelumnya, tetapi ketika ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, ia memiliki perasaan yang berbeda. Itu seperti melihat binatang buas di layar cahaya dan benar-benar melihatnya berlari ke arah Anda, yang merupakan dua konsep yang sangat berbeda. Akan tetapi, meski begitu, keterkejutan di mata Dawson berkelebat, dan langsung dipenuhi dengan niat membasmi. Menabrak. Detik berikutnya, melihat punggung Dawson, dua rantai energi panjang muncul. Pada rantai tersebut, terdapat bilah-bilah energi berwarna coklat tua yang menggantung, seperti sepasang sayap. Setiap bilah energi memiliki pola cahaya kuning terang, tapi jangan salah, ini bukan pola sayap Dawson, melainkan salah satu pola sihir tempur utama Dawson. Tanpa banyak jeda, Dawson membuka lengannya, dan rantai energi serta bilah energi melilit lengannya. Bilahnya mulai bergetar hebat, mengeluarkan suara dengungan yang aneh. Kedengarannya seperti bukan apa-apa, tetapi jika Anda mendengarkan dengan saksama, Anda akan terkejut mendapati bahwa ruang di sekitarnya mulai bergetar hebat bersamaan dengan suara dengungan tersebut. Dan pupil ungu Dawson mulai memancarkan cahaya redup. Menghadapi pemandangan ini, Xiao Hong tidak banyak bicara. Serangkaian retakan ruang seperti kristal pun dengan cepat terbentuk di sekitar tubuh Xiao Hong dan menyebar kemana-mana. Setelah beberapa detik, mata Dawson berkilat dingin, lalu ia mengerahkan tenaga dengan kakinya, dan berubah menjadi seberkas cahaya. Dalam sekejap, ia muncul di hadapan Xiao Hong. Kecepatan ini bahkan melampaui kecepatan cahaya. Xiao Hong tentu saja tidak mampu bereaksi terhadap kecepatan seperti itu. Namun, tepat saat beberapa bilah cahaya Dawson menusuk Xiao Hong, Gus, yang memiliki kekuatan pengendali jiwa tingkat ketiga, sudah berdiri di depannya. Ia mengayunkan tongkat tulang di tangannya ke depan, dan gelombang hijau kekuatan pengendali jiwa tiba-tiba membentuk perisai energi yang kuat di depannya. Pedang energi dengan pengendalian jiwa tingkat kelima menembus perisai energi tingkat pengendalian jiwa, tetapi hanya itu yang dapat dilakukannya dan tidak dapat melangkah lebih jauh. Aku tidak menyangka masih ada guk-guk tua. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa menjadi lawanku? Dawson ekspresi Dawson semakin garang, seolah-olah memperlihatkan sifat aslinya, persis seperti ajaran Dewa Ogus, yang tampak lembut, tetapi sebenarnya kejam. Namun, saat Dawson baru saja mengatakan ini, tatapannya tiba-tiba berubah, karena Dawson tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Hong di belakang Gus telah menghilang di suatu titik, hanya menyisakan celah ruang berbentuk kristal. Namun, tepat ketika Dawson merasa sedikit terkejut, ia merasakan sesosok tubuh melintas di belakangnya, dan hawa dingin menyelimutinya. Ia melirik sekilas dan terkejut melihat iman es di tangan Xiao Hong telah tersarungkan, dan pedang jangkar yang patah telah diangkat tinggi di atas kepalanya, menebas dari atas ke bawah menuju kepala Dawson. Dawson memang pernah mendengar tentang pedang jangkar, tetapi meskipun begitu, tatapan takjub melintas di matanya. Sebuah bilah energi telah terbentuk di tangan Dawson, dan menghantam pedang jangkar dari bawah ke atas. Ledakan. Saat pedang raksasa jangkar bertabrakan dengan bilah cahaya coklat tua milik Dawson, disertai ledakan yang memekakkan telinga, sebuah bola cahaya raksasa juga muncul. Gelombang kejut ledakan yang kuat bahkan menyebabkan pemandangan di sekitarnya mulai terdistorsi. Beberapa pengawal ilahi di dekatnya tercabik-cabik oleh gelombang kejut ini. Demikian pula, pada saat ini, Dawson juga benar-benar merasa bahwa meskipun pedang raksasa jangkar ini digunakan oleh Grand Master tingkat keempat, pedang itu memiliki kekuatan manik di dalamnya. Sulit membayangkan kekuatan sesat macam apa yang akan terbentuk jika pedang itu ditingkatkan ke tingkat Soul Master. Ledakan. Tepat ketika Dawson merasa sangat terkejut, pedang raksasa jangkar bertabrakan dengan bilah energi berwarna coklat tua dan sekali lagi memancarkan serangkaian ledakan, memberi orang perasaan bahwa benda apapun yang disentuhnya akan meledak terus-menerus hingga hancur. Dawson mampu menahan ledakan sekali, dan hal yang sama terjadi pada ledakan kedua. Namun, setelah lebih dari 12 detik dan lebih dari 100 ledakan, Dawson terkejut menemukan bahwa bahkan dengan kekuatan pengendalian jiwa tingkat kelima, ia sebenarnya memiliki firasat samar bahwa ia tidak dapat menahannya. Terutama bilah cahaya di tangannya, setelah menahan ratusan ledakan, retakan benar-benar muncul di tepinya. Dawson tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara seperti itu di dalam hatinya. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin seorang Grand Master mengemudi tingkat keempat memiliki kekuatan yang begitu brutal? Namun, meskipun sangat terkejut, Dawson tetap mengambil inisiatif untuk menghindar. Ia berbalik cepat dan hendak melancarkan serangan kedua kepada Xiao Hong, tetapi ia mendapati Gus, yang memegang tongkat tulang, muncul kurang dari 5 meter dari Dawson. Ia mendorong ujung depan tongkat tulang itu ke depan, dan cahaya terang langsung memancar dari ujung depan tongkat tulang itu.
Kemudian, tengkorak energi berwarna hijau tua berkelebat, membuka mulutnya yang dalam, dan menyerbu ke arah Dawson untuk menggigitnya. Meskipun Gus dua tingkat lebih rendah dari Dawson, mereka berdua adalah master jiwa, jadi Dawson tentu saja tidak berani menganggapnya enteng. Ia terpaksa membatalkan rencana membasmi Xiao Hong. Ia memutar tubuhnya dengan paksa dan merentangkan telapak tangannya yang terbungkus membran energi. Sebuah pusaran hitam muncul di telapak tangannya, yang tampak seperti lubang hitam yang telah menyusut berkali-kali. Kemudian, ia menggunakan telapak tangannya untuk menangkap tengkorak hijau tua itu. Seketika, cahaya listrik menyambar di sekitar telapak tangan Dawson. Namun, meskipun begitu, ia masih bisa melihat bahwa tengkorak hijau tua yang mengancam itu mulai mencair sedikit demi sedikit, dan akhirnya tersedot sepenuhnya ke dalam lubang hitam mini di telapak tangannya. Lalu Dawson melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya hijau tua keluar dari lubang hitam dan langsung menuju Gus. Gus ingin melawan, tetapi terkejut mendapati sinar cahaya hijau tua ini lebih kuat daripada kerangka hijau tua yang dipanggilnya. Ia pun segera mundur beberapa langkah. Lengan bajunya robek-robek, dan ada banyak sekali bercak darah di lengan bawahnya. Dengan trik kecilmu itu, kau berani bertindak lancang di depanku. Hari ini, kau dan seluruh rakyat Lord Daeron akan mati di sini. Dawson menatap Gus dengan dingin dan berkata dengan dingin. Namun, pada saat itu, Dawson tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Hong telah kembali dan bergegas ke arahnya. Pada saat yang sama, telapak tangan kanannya diselimuti kabut energi biru tua yang tebal. Menghadapi tindakan Xiao Hong, Dawson tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit pun rasa jijik di wajahnya. Ia sungguh tak tahu dari mana Xiao Hong mendapatkan kepercayaan diri untuk bertarung melawannya, seorang master jiwa level 5. Dawson tidak mengerti kabut energi hijau tua ini. Ketika ia melihat cakar ibel berdarah perlahan menjulur dari kabut energi, ekspresinya tetap datar. Sebelum cakar ibel merah darah itu sempat menamparnya, Dawson sudah mengambil inisiatif untuk maju. Tangannya yang berlubang hitam di dalamnya langsung mencengkeram salah satu jari ibel merah darah, lalu berencana menggunakan penemuan yang sama untuk menyerap energi cakar ibel merah darah sepenuhnya. Kau pikir, dengan orang sepertimu, kau bisa? Sebelum Dawson sempat menyelesaikan kata-katanya, sisa kata-katanya tiba-tiba terhenti. Ekspresi menghina langsung mengeras di wajahnya, dan secercah keterkejutan muncul di matanya. Karena dalam sekejap, Dawson tiba-tiba menyadari bahwa lubang hitam mininya yang mampu menyerap dan meremas segalanya sama sekali tidak berpengaruh terhadap cakar ibel berdarah itu. Lubang itu bahkan tidak mampu menyerap sedikit pun energi. Sebaliknya, ia merasakan hisapan yang kuat dan tak tertahankan dari cakar ibel berdarah itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Dawson tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan suara seperti itu, dan merasakan hawa dingin di punggungnya. Ia tak dapat membayangkan bagaimana seorang master pengendali agung tingkat 4 pun tak mampu menyerap tubuh energi yang dibentuk olehnya. Sebaliknya, ia merasa seperti sedang diserang balik. Ini bukan akal sehat. Manhattan, yang terus-menerus mengumpulkan kekuatannya, menatap cakar berdarah yang diulurkan Xiao Hong di layar cahaya. Matanya yang semula tenang tak kuasa menahan kilatan ngeri, dan ia menarik napas. Ini mustahil, mustahil, bisik Mohaton pada dirinya sendiri, lalu dengan cepat berkata kepada Dawson melalui pola sihir transmisi suara cepat, lepaskan tanganmu, jangan sentuh cakar ibel itu. Jauhi dia. Patah. Hampir pada saat suara itu mencapai telinga Dawson, lubang hitam di telapak tangan Dawson hancur total oleh hisapan cakar ibel, menimbulkan suara ledakan. Pada saat yang sama, Dawson, yang memiliki kekuatan pengendalian jiwa tingkat kelima, merasakan daya hisap yang tak tertahankan yang dengan putus asa melahap kekuatan pengendalian yang luar biasa dalam tubuhnya. Perasaan ini sangat menakutkan, seakan-akan menguras seluruh tenagaku. Akan tetapi, saat Dawson tengah berusaha melepaskan diri dari cakar berdarah itu, dia mendapati sorot mata Xiao Hong yang dingin, lalu cakar itu berbalik dan mencengkeram lengan bawah Dawson dengan erat. Demikian pula, dia masih mati-matian melahap kekuatan pendorong dalam tubuh Dawson. Pada saat ini, Dawson benar-benar panik, karena dia bisa merasakan bahwa cakar ibel di depannya mulai menimbulkan ancaman langsung terhadap hidupnya. Bahkan hingga kini, Dawson masih belum mengetahui apa sebenarnya cakar setan ini dan dari mana ia mendapatkan kekuatan sebesar itu. Namun, pengendalian jiwa tingkat kelima tetaplah pengendalian jiwa tingkat kelima, dan kekuatannya lebih dari satu tingkat lebih tinggi daripada Xiao Hong. Melihat perlawanannya sia-sia, Dawson mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan jiwa. Dalam sekejap, lapisan energi hitam terbentuk di lengan bawah Dawson, lalu ia meledak keluar tanpa mempedulikan keselamatan lengannya.
Dengan bantuan gelombang kejut yang dahsyat ini, cakar ibel itu terpaksa sedikit mengendur, lalu ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menarik lengan bawahnya. Pada saat yang sama, melihat lengan bawah Dawson, warnanya telah berubah menjadi merah darah, dan kulit putihnya telah mengerut, membuat orang-orang merasa sangat tua, dan memancarkan jejak kabut hijau yang memancarkan kekuatan pendorong. Melihat lengannya yang telah menjadi seperti ini, wajah Dawson yang agak panik tak dapat menahan kilatan amarah yang tak berujung. Ia tak pernah menyangka bahwa pada saat ini, ia akan menderita kerugian sebesar ini. Orang pembawa sial Xiao Hong, aku akan memastikan kau mati tanpa mayat utuh hari ini. Raung Dawson dengan marah, lalu menghindari cakar ibel berdarah itu dan langsung menyerbu Xiao Hong. Pedang cahaya coklat tua di lengan bawahnya kembali berkilat. Akan tetapi, tepat saat Dawson menerkam Xiao Hong, Gus telah menghalangi jalan Xiao Hong lagi dan bertarung dengan Dawson dalam pertarungan tangan kosong dengan sekuat tenaga. Adapun orang-orang di sekitar mereka, Korps Lapis Baja Lige dan Garda Ilahi juga saling bertarung. Kebrutalan pertempuran itu begitu dahsyat hingga membuat kulit kepala orang-orang merinding. Kedua belah pihak benar-benar dalam tahap pertukaran. Setelah armor rego prajurit Lord Daeron hancur, Lord Daeron akan menangkap Divine Guard di dekatnya dan kemudian memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Terus terang saja, dia berencana menggunakan darah dagingnya sendiri untuk membangun tembok pertahanan guna memberi waktu bagi rakyatnya untuk mengungsi. Masih ada 3 jam sampai semua orang memasuki escape. Flo dan yang lainnya tak kuasa menahan tangis ketika melihat Korps Lapis Baja Liego di ujung utara dan selatan, dan Xiao Hong yang mati-matian menjaga penghindaran bencana. Mereka ingin keluar dan membantu Xiao Hong, tetapi tidak bisa. Jika salah satu dari mereka bertiga pergi, penghindaran bencana tidak akan bisa dimulai sepenuhnya. Pada saat ini, saat Flo dan yang lainnya diam-diam menyuntikkan kekuatan pengendalian jiwa ke dalam penghindaran bencana memasuki kondisi awal dan semua data menjadi normal. 500 anggota generasi baru Ksatria Pemakaman, dengan ekspresi acuh tak acuh yang serupa, memasuki wilayah masing-masing dan mulai membantu warga sipil Lord Daeron menetap. Hati mereka sakit dan berdarah. Warga sipil dan beberapa bangsawan yang tersebar di seluruh alam semesta Tiger menatap layar dan melihat bahwa Raja Lord Daeron yang bermartabat sebenarnya sedang menjabat sebagai Kapten Regu Pembasmi. Meskipun mereka mengutuk kebodohannya, hati mereka terasa getir. Di serikat atau negara manapun, penguasa tertinggi manakah yang tidak akan menjadi orang pertama yang melarikan diri dikelilingi oleh sekelompok besar pengawal saat menghadapi bahaya. Meskipun mereka tidak dapat benar-benar memahami kepercayaan budaya rakyat Lord Daeron, mereka mulai diam-diam iri kepada rakyat Lord Daeron karena memiliki raja seperti itu. Meskipun penduduk Lord Daeron pergi ke pengasingan dengan kesedihan, hati mereka pasti hangat. Masih ada 2 jam sebelum orang-orang Lord Daeron di Demon Star sepenuhnya memasuki escape. Menatap gurun Gobi di ujung utara escape, tempat itu sudah berlumuran darah. Serpihan baju Zirah Lige, anggota tubuh yang patah, dan genangan darah berserakan di tanah. Xiao Hong juga dipenuhi luka. Ada 2 lubang berdarah di bahu dan pahanya, darah mengucur deras. Namun, ia masih berdiri, dan bilah es berwarna darah di tangannya tertutup lapisan darah beku. Di belakang Xiao Hong, Gus berlumuran darah, dan 10.000 prajurit Legiun Zirah Liego yang tersisa. Setiap Zirah Liego berlumuran darah, berlubang, dan bekas benturan. Namun, selama baju Zirah Liego dapat bergerak, mereka akan bertarung dengan gagah berani dan membentuk tembok besar dari daging dan darah. Di sisi lain, Dawson dan para pengawal ilahi di depan mereka juga tidak jauh lebih baik. Dari 50.000 pengawal ilahi, hanya 20.000 yang tersisa. Dawson kini tampak berantakan, dan lengannya, yang telah terkikis oleh cakar ibel, juga sedikit terasa sakit. Xiao Hong, aku tak pernah menyangka pasukanmu begitu ulet. Tapi kau mungkin tidak tahu kalau aku masih punya trik, kan? Dawson menatap Xiao Hong lekat-lekat, sambil menggumamkan beberapa patah kata. Tepat saat Dawson selesai mengatakan ini, seorang pria muncul di belakangnya bagai kilat. Ia mengenakan rantai besi paduan hitam dan memiliki kepala botak berkilau yang bahkan dapat memantulkan cahaya di bawah sinar matahari. Dia tak lain adalah salah satu murid Dawson yang lebih muda, bernama Elos, yang memiliki kekuatan seorang master jiwa tingkat pertama. Sebelumnya, ia pernah bergabung dengan Divine Guard, dan tak seorang pun tahu tentang kedatangannya, bahkan Manhattan sendiri. Penampilannya tidak diragukan lagi akan menjadi senjata kejutan untuk memecah kebuntuan. Manhattan, yang tadinya khawatir, melihat Elos tiba-tiba muncul, dan raut wajahnya sedikit berubah. Manhattan tidak terlalu muak dengan sikap Dawson yang tertutup, tetapi justru sedikit menghargainya. Semua adil dalam perang. Namun,
Xiao Hong, yang sedang putus asa, menatap pria botak besar yang mendekat dengan cepat. Ia tidak menunjukkan kelainan apapun, malah mencibir 2 kali. Sebenarnya, aku juga meninggalkan bidak catur, kata Xiao Hong pelan sambil mengangkat kepalanya. Tatapan matanya menunjukkan kelicikan dan dingin yang tak berujung. Suara mendesing. Tepat saat Xiao Hong mengatakan ini, ia melihat boneka Fangasi perlahan melompat ke atas batu besar berwarna coklat kekuningan beberapa ratus meter di sebelah kanannya. Kemudian, bagaikan kilatan petir, ia langsung menyerbu Elos, dan tanpa sepatah kata pun, ia pun berhadapan dengan Elos yang percaya diri dan lengah. Meskipun ia telah menjadi boneka, Fangasi masih dapat mempertahankan kekuatan pengendalian jiwa tingkat kedua dan langsung menekan Eros. Melihat pemandangan ini, Dawson tak kuasa menahan semburat keterkejutan di matanya. Ia tak pernah menyangka di saat genting ini, Xiao Hong masih punya trik tersembunyi. Xiao Hong, kuakui kau memang licik, tapi di hadapan kekuatan absolut, konspirasi atau tipu daya apapun sebenarnya sia-sia, bukan, kata Dawson, lalu bergegas menghampiri Xiao Hong lagi. Benar, Dawson mengatakannya dengan mudah, tetapi dia masih merasa sedikit malu dan kesal karena bidak catur yang telah dia tata dengan hati-hati dihancurkan oleh Xiao Hong. Kau tahu, dia sudah hidup 1000 tahun, jadi di matanya, Xiao Hong seharusnya masih anak-anak. Tapi saat ini, tidak seperti itu. Seolah-olah Xiao Hong sudah memperhitungkan segalanya. Dengan serangan Dawson lagi, Garda Ilahi dan satu-satunya Legiun Lapis Baja Liego yang tersisa mulai bertempur lagi. Medan perang yang baru saja tenang kembali menjadi brutal. Perasaan yang paling intuitif adalah bahwa kedua belah pihak cenderung saling bertukar kekuatan dalam pertempuran ini untuk memberi suku tersebut lebih banyak waktu untuk bermigrasi. Migrasi tersebut merupakan perintah yang diberikan oleh Xiao Hong, jadi Xiao Hong mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan perintah tersebut. Pertempuran tragis dan brutal itu bahkan mewarnai langit menjadi merah. Matahari terbenam menyinari tanah berdarah ini, memantulkan semburan cahaya merah darah. 1 jam berlalu, dan seluruh personel di wilayah Kaukasus telah sepenuhnya memasuki Hidewei. Hanya 100.000 orang yang masih dalam perjalanan. Kebanyakan dari mereka sudah tua, lemah, dan sakit. Sebagian besar dari mereka adalah veteran Lord Aeron. Mereka kini menaiki kereta binatang roh dan bergegas menuju Hidewei di ujung terjauh secepat mungkin. Pelarian menanti mereka. Xiao Hong dan Korps Lapis Baja Lige mengorbankan nyawa mereka untuk mengulur waktu. Tiba-tiba, konvoi binatang roh yang sedang mati-matian melaju ke depan tiba-tiba berhenti bergerak maju pada saat ini, dan kemudian semua veteran, warga sipil Lord Aeron, dan 10.000 prajurit Lord Aeron yang menjaga mereka semua turun dari mobil pola ajaib. Tainan, yang berada di dalam escape, benar-benar berhenti ketika melihat kelompok terakhir yang terdiri dari 100.000 orang. Matanya yang cemas bergerak, dan ia bertanya melalui pola sihir komunikasi, apa yang akan kalian lakukan, apakah kalian mengalami masalah? Tidak, suara selembut itu terdengar dari pola sihir komunikasi Tinan. Suara ini milik Makai, komandan divisi yang mengawal 100.000 orang. Kami baru saja memutuskan untuk tidak pergi ke Suaka, Pak. Anda bisa membawa Suaka pergi sekarang, jawab Mackay, dan komunikasi langsung terputus. Melihat ke arah rombongan binatang roh yang berada di sebelah utara gurun Kansa, entah mereka adalah prajurit Lord Aeron yang berbaju zirah, prajurit tua di usia senja mereka, atau warga sipil Lord Aeron biasa, mereka semua telah mengeluarkan minyak yang terbakar atau pola sihir yang terbakar dari rombongan binatang roh tersebut. Lalu mereka menuangkannya ke diri mereka sendiri dan kereta perang binatang roh. Melihat situasi ini melalui layar cahaya, pupil Tinan tiba-tiba mengecil. Ia seperti mendapat firasat tentang apa yang akan terjadi. Matanya berubah menjadi merah darah. Ia memanggil Mackay lagi, tetapi mendapati pola sihir komunikasi di tangan Mackay telah berubah menjadi bubuk dan mengalir keluar dari ujung jarinya. Orang menyebalkan, apa yang kalian lakukan, hentikan perilaku bodoh kalian sekarang juga. Geram Tinan. Beberapa menit kemudian, orang-orang ini sekali lagi menatap langit dengan mata sedih, dan kemudian mengaktifkan pola sihir yang terbakar di tangan mereka. Membujuk. Dalam sekejap, rombongan panjang binatang roh itu dilalap api yang berkobar, dan ular api yang kejam itu langsung melahap kereta binatang roh dan penduduk Lord Aeron. Makai memimpin 100.000 orang Lord Aeron dan basmi diri, bertekad untuk tidak lagi menjadi beban bagi rakyat Lord Aeron. Lautan api yang luas menyebar ke seluruh daratan panas, dan bahkan dari luar kehampaan, orang dapat melihat titik cahaya yang terang. Orang-orang di Tiger Universe, yang menyaksikan adegan ini melalui layar cahaya, terdiam. Ras seperti itu membuat orang sedih, namun tetap mengagumkan.
Raja bertindak sebagai pasukan pembasmi bagi warga sipil, dan warga sipil basmi diri agar tidak lagi menjadi beban bagi ras tersebut. Melihat lautan api di gurun Kansagobi, dan pemandangan Xiao Hong yang terluka memimpin segelintir legiun lapis baja lige dalam pertempuran, para prajurit netral telah mengangkat senjata mereka dan memberi hormat. Warga sipil juga menundukkan kepala satu demi satu dengan ekspresi acuh tak acuh. Penduduk Lord Daeron yang telah mendarat di Escape sedang memandangi berbagai hal di layar cahaya dengan air mata mengalir di wajah mereka. Momen ini terpatri kuat di benak setiap warga sipil. Meskipun mereka sengsara, mereka tidak pernah menundukkan kepala mereka yang sombong, tidak peduli kapan dan di mana. Di sisi lain, di sisi utara gurun Kansa, di atas lautan darah, Xiao Hong, mengenakan jubah pang camping, dengan kepala sedikit tertunduk, memegang iman es yang berlumuran darah di tangannya, masih berdiri di tanah yang penuh dengan mayat. Rambutnya yang panjang, berlumuran darah, berkibar tertiup angin sesekali. Zira Indomitable telah agak pang camping, dengan darah terus merembes keluar dari celah-celahnya. Bahkan helm raja pun memiliki bekas luka yang dalam, tetapi tatapan Xiao Hong masih dingin dan arogan. Dialah Raja Lord Daeron. Di belakang Xiao Hong, Gus terbaring bersimbah darah, dan mayat-mayat Lige Armored Legion yang tak terhitung jumlahnya. Hanya Xiao Hong yang berdiri. Di sisi lain, kondisi Dawson juga tidak jauh lebih baik. Rambutnya yang rapi menjadi sangat berantakan dan tubuhnya dipenuhi bekas luka. Bekas luka terbesar begitu dalam sehingga tulangnya terlihat. Kekuatan pendorong berwarna hijau itu menutup lukanya. Selain Dawson, hanya kurang dari 100 pengawal ilahi yang tersisa di belakangnya. Pemandangan itu memberi orang-orang perasaan, tragedi yang tak terlukiskan. Xiao Hong, aku mengagumi kegigihanmu, tapi saat ini, kau harus bangun. Dawson menatap Xiao Hong yang semakin malu dengan tatapannya yang malu dan berkata dengan lemah. Hidup mati haha. Xiao Hong tak kuasa menahan tawa dinginnya. Matanya, yang memancarkan cahaya hijau, masih menyala, dingin, dan arogan. Kapanpun dan dimanapun, ia selalu tampak seperti raja bermata ibel. Yang mulia, kapal Escape sudah siap dan bisa berlayar kapan saja. Bolehkah saya bertanya? Suara sedih Tainan terdengar dari pola sihir komunikasi Xiao Hong yang sementara berlumuran darah, berat dan memilukan. Apakah kelas sudah dimulai seperti biasa bagi para siswa di kapal pelarian ini adalah pertanyaan terakhir Xiao Hong, terdengar lesu. Ya, mereka semua mengikuti kelas sesuai dengan perintah Anda, dan kami telah memberi mereka lingkungan pengajaran terbaik. Tinan menjawab dengan mata merah dan suara tercekat. Bagus, aku tidak akan ikut denganmu. Ayo berlayar sekarang, pelarian, kata Xiao Hong lemah, lalu ia mengerahkan sedikit tenaga dengan ujung jarinya yang berdarah. Pola sihir komunikasi yang melambangkan kekuatan kerajaan langsung berubah menjadi bubuk di tangan Xiao Hong, dan melayang di ujung jarinya terbawa angin panas. Tangan satunya, yang tadinya membara dan sedingin es, menggenggam erat iman es, lalu mengangkatnya perlahan dengan kuat. Ujung pedang yang terluka itu perlahan diarahkan kembali ke Dawson, dan pertempuran berlanjut. Gemuruh. Tepat pada saat ini, bumi tiba-tiba bergetar pelan. Di belakang Xiao Hong, awan debu tebal tiba-tiba mengepul di sekitar disaster escape yang besar. Bercampur dengan asap, muncullah cahaya merah terang, terang dan menyilaukan. Sesaat kemudian, escape yang besar perlahan mulai naik ke udara, kecepatannya meningkat, membawa pergi kesedihan penduduk Lord Daeron. Melihat kapal besar melintasi langit, yang menyusut sedikit demi sedikit di mata Xiao Hong, senyum lembut melintas di wajahnya, dan dia merasa lega. Semoga perjalananmu menyenangkan. Xiao Hong bergumam dalam hati, lalu kembali menatap Dawson. Ekspresi lembutnya memudar dan berubah menjadi dingin sekarang, ini urusan kita berdua. Menyaksikan escape menjauh dari Demon Star sedikit demi sedikit dan akhirnya berubah menjadi titik cahaya di langit, wajah Dawson yang acak-acakan dipenuhi dengan ekspresi ganas. Orang pembawa sial, Dawson tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan suara jengkel itu, tangannya terkepal erat. Pedang energi coklat tua di belakangnya juga memancarkan cahaya terang. Karena aku tak bisa sepenuhnya menghabisi penduduk Lord Daeron, maka aku hanya bisa menyiksa dan membasmimu, Ibel. Dan dalam kehampaan, Bian Sunan sudah bisa melihat kapal raksasa pencegah bencana itu menerobos atmosfer hanya melalui jendela pandang. Pemandangan itu sungguh mengejutkan. Akan tetapi, meski begitu, Bian Sunan masih memiliki tatapan yang ganas di matanya, dan dia segera memerintahkan semua kapal perang pola sihir untuk menembaki penghindaran bencana. Mengikuti perintah Bian Sunan, hampir 100 kapal perang pola sihir berkumpul di kehampaan dan melancarkan serangan gila-gilaan ke kapal penghindar bencana yang besar. Untuk sesaat, sinar cahaya berpola ajaib,
rudal berpola ajaib, dan peluru berpola ajaib membombardir kapal penghindar bencana dengan cara yang luar biasa, berupaya menghancurkan kapal penghindar bencana yang besar itu ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, kapal besar kapal penghindar bencana itu diselimuti oleh bola-bola cahaya, dan bola-bola cahaya yang rapat itu menyambung menjadi satu, bahkan membungkus kapal besar kapal penghindar bencana itu. Namun demikian, setelah serangkaian serangan salvo, kapal penghindar bencana, berkat pola sihir pertahanannya yang canggih, lapisan pelindung setebal 5 meter, dan desain berbentuk cakram yang unik, tidak rusak sama sekali oleh serangkaian serangan salvo dari hampir 100 kapal perang berpola sihir. Sebaliknya, kapal raksasa itu terus melaju dan hancur setelah dicegat oleh 2 kapal perang berpola sihir. 2 kapal perang berpola sihir yang tak sempat menghindar langsung hancur berkeping-keping dan meledak sepenuhnya di kehampaan. Tanpa senjata serangan balik atau sistem intersepsi senjata, Escaper mengandalkan tubuh besarnya untuk mencari jalan keluar dalam kehampaan. Hampir semua perhatian terfokus pada armada Sangbang di kapal penghindaran bencana, dan mereka tidak segera menyadari bahwa armada lain di kehampaan telah memasuki sistem bintang sayap Eagle. 8 kapal perang berpola sihir dan 22 kapal pengangkut pasukan tidak memiliki lambang atau simbol militer yang mewakili negara asal mereka. Mereka langsung menuju bintang Eagle tanpa ragu. Pada saat yang sama, Dawson, yang berada di gurun Kansa, melihat hilangnya escape sepenuhnya dan wajah Xiao Hong yang tak kenal menyerah, dan kemarahan sudah terlihat jelas di wajahnya. Karena aku tak bisa menghabisi seluruh klan Lord Daeron, aku hanya bisa menyerang raja mereka. Akan kubiarkan kau merasakan kematian yang sama seperti Harrison dulu. Kau tak punya tempat untuk melarikan diri. Dawson mengeluarkan beberapa patah kata dari sela-sela giginya. Meskipun lukanya tidak ringan, itu masih lebih dari cukup baginya untuk mengerahkan kekuatan pengendalian jiwa tingkat pertama atau kedua. Namun, tepat saat Dawson melangkah maju dan mencoba melancarkan gelombang pembantaian terakhir terhadap Xiao Hong yang terluka, seberkas api yang menderu jatuh dari langit seperti meteorit yang menderu. Ledakan. Saat berikutnya, bola api itu menghantam tepat di antara Xiao Hong dan Dawson, melarutkan puing-puing sepotong demi sepotong, dan membentuk kolam lava di antara Xiao Hong dan Dawson. Dawson, yang sebelumnya sudah yakin bahwa Xiao Hong sudah putus asa, tak dapat menahan diri untuk mengubah ekspresinya saat melihat pemandangan mendadak ini. Apa ini? Kilatan kewaspadaan tiba-tiba terlintas di benak Dawson. Tepat pada saat ini, kilatan cahaya muncul di langit, diikuti oleh suara keras. Kemudian, seekor binatang roh berbaju besi merah menyala jatuh langsung ke tanah, dengan tatapan ganas dan ganas, menghalangi Xiao Hong dan Dawson. Seluruh makhluk roh itu panjangnya hanya sekitar 3 meter, dan terbungkus dalam baju zirah makhluk roh yang sangat mewah, hanya mata ganas dan taring merahnya yang terlihat. Ketiga ekor yang terekspos di ujungnya juga memancarkan gelombang merah tua sebagai tenaga pendorong, dan sesekali mengeluarkan erangan keras, bagaikan guk-guk setia yang melindungi tuannya. Melihat situasi ini, tidak hanya Dawson, tetapi Xiao Hong juga tampak terkejut. Binatang roh macam apa ini, bagaimana dia bisa muncul di sini? Namun, makhluk roh itu tidak memberi mereka banyak waktu untuk menebak. Ia menoleh ke arah Xiao Hong yang penuh luka dan memar, lalu tanpa ragu membuka mulutnya yang berdarah dan menembakkan bola api bersuhu super tinggi lainnya, yang berputar dan melesat lurus ke arah Dawson. Menghadapi pemandangan ini, Dawson tak berani lagi menganggapnya enteng. Ia segera mengulurkan tangan kirinya, dan sebuah lubang hitam mini langsung terbentuk di telapak tangannya. Dalam sekejap, lubang itu mengenai telapak tangan Dawson. Intensitas api itu mungkin hanya setara dengan guru agung tingkat keempat atau kelima, tidak terlalu kuat. Setelah menganalisis hal ini, raut lega terpancar di wajah Dawson. Namun, tepat ketika Dawson baru saja menunjukkan ekspresi lega, bayangan hitam tiba-tiba terbentuk di tengah kobaran api merah tua. Sesaat kemudian, makhluk roh itu telah melesat keluar dari kobaran api bersuhu tinggi, lalu melewati Dawson dengan kilatan cahaya yang cemerlang. Pada saat ini, melihat tulang rusuk Dawson lagi, noda darah yang dalam telah terbentuk pada baju besi lembut yang rusak, dan tulang rusuknya dapat terlihat samar-samar. Di sisi lain, makhluk roh yang berputar di belakang Dawson perlahan berbalik. Matanya yang ganas dan momentumnya yang agung memberi orang-orang aura Raja Binatang Buas, mulia dan dingin. Penampilannya sangat mirip dengan Xiao Hong. Orang pembawa sial. Dawson menatap bekas luka panjang di tulang rusuknya dan mengeluarkan suara yang begitu marah. Yang membuatnya semakin merinding adalah ia selalu merasa bahwa makhluk roh di depannya itu penuh dengan keunikan. Kalian semua, pergi dan potong-potong Xiao Hong. Serahkan monster itu padaku, kata Dawson kepada kurang dari 100 pengawal ilahi di sampingnya. Akan tetapi,
Tepat saat Dawson mengeluarkan perintah ini, cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mulai menyambar langit. Ledakan, 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 ledakan. Saat berikutnya, melihat ke depan dan belakang Xiao Hong, 12 mesin pola sihir besar telah jatuh ke tanah, melindungi Xiao Hong. Tak perlu dijelaskan lagi di mana mesin pola ajaib itu dapat ditemukan Federasi Anya. Apakah ini orang-orang dari Federasi Anya? Xiao Hong berpikir dalam hati, lalu, bagaimana dengan binatang roh itu? Di sisi lain, tatapan Dawson berubah drastis ketika ia melihat begitu banyak mesin pola sihir muncul di pandangannya. Meskipun Dawson hanya mendengar sedikit tentang mesin pola sihir ini, ia dapat dengan jelas menilai bahwa efektivitas tempur ke-12 mesin pola sihir ini bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh kurang dari 100 pengawal ilahi. Tim penyelamat Federasi Anya telah tiba saat ini. Apa yang harus dilakukan? Pada saat ini, perubahan mendadak membuat Dawson merasa tidak berdaya. Melihat lebih jauh, Van Gassi dan Elos keduanya terluka dan tergeletak di genangan darah. Di dalam kehampaan, kapal perang berpola sihir milik Federasi Anya, meski kalah jumlah, tetap melaju menuju bintang Ibel tanpa mempedulikan apapun. Nero, serahkan ini pada kami. Ambil kapal perang pola sihirmu, lewati armada kerajaan Sangbang Zenyi, dan selamatkan Xiao Hong. Pastikan kau selamatkan Xiao Hong dengan selamat. Roger memberi perintah pada Nero. Pada saat ini, Nero menatap bintang Ibel dan kampung halamannya di dekatnya, matanya dipenuhi emosi. Ia telah lolos dari bintang Ibel meskipun menghadapi banyak kesulitan dan bahaya. Pada saat ini, ia akhirnya kembali ke kampung halamannya. Baik, Tuan. Nero menjawab dan memimpin kapal perang pola sihir elang untuk mengambil jalan memutar, berusaha sekuat tenaga menghindari kejaran dan intersepsi hampir 100 kapal perang pola sihir. Untuk sesaat, kekosongan yang luas itu dipenuhi dengan api perang. Akan tetapi, meski begitu, karena daya tarik kapal penghindaran bencana, setelah gelombang pertama kapal pengangkut pasukan dikerahkan, di bawah komando Bian Sunan, area di luar bintang Ibel telah dipertahankan seperti tembok besi oleh armada Sangbang. Melepaskan orang-orang Lord Aeron saja sudah merupakan kegagalan besar. Jika ia melepaskan Xiao Hong, langkah Manhattan niscaya akan kehilangan maknanya dan juga harus menanggung tekanan diplomatik yang berat. Semua kapal perang berpola sihir, bangunlah barisan baja hampa, jangan biarkan satu pun kapal perang berpola sihir lolos. Ujar Bian Sunan dengan tatapan dingin di matanya saat ia memimpin armada. Untuk sesaat, armada Sangbang terbakar dengan momentum saat menghadapi armada Federasi Anya. Akan tetapi, yang tidak pernah dibayangkan oleh Bian Sunan adalah ketika armada Sangbang bersiap untuk menyerang balik dan menghancurkan armada Anya yang tampaknya kecil. Melihat keluar bintang Ibel, kelompok tempur kapal induk Perses yang besar, menyeret tubuhnya yang penuh bekas luka dan dengan momentum yang menderu, langsung menuju ke sistem bintang Ibel. Di bawah komando penuh Otto, Asia akhirnya tak mampu bertahan dan diserbu paksa oleh gugus tempur kapal induk Perses. Meskipun seluruh lambung gugus tempur kapal induk Perses penuh luka, bagai raksasa baja yang hancur akibat perang, momentumnya yang melonjak tetap tak tergoyahkan. Luo Suening, yang berdiri di Perses, masih mengenakan seragam laksamana seputih salju, dengan tatapan dingin dan mengesankan. Menatap sistem bintang Ibel yang hancur akibat perang, tatapan Luo Suening berubah dingin, lalu ia mengulurkan jari-jari rampingnya, menunjuk ke depan dengan momentum yang kuat, dan memberi perintah kelompok tempur kapal induk Perses, serang dengan segenap kekuatanmu. Mengikuti perintah Luo Suening, para pejuang pola sihir yang tak terhitung jumlahnya dikeluarkan dari Puseus, seperti segerombolan lebah yang meninggalkan sarang mereka, dan bergegas menuju armada Sangbang. Menghadapi situasi ini, Bian Sunan, dengan wajah penuh amarah, tak kuasa menahan rasa gugup. Mudah baginya menghadapi armada yang menyusup ke Federasi Anya, tetapi tidak semudah itu menghadapi kelompok tempur kapal induk Perses. Dalam sekejap mata, jet tempur pola sihir antar bintang, secepat kilat, menembus armada Sangbang dan melancarkan serangan jarak dekat. Untuk sesaat, garis pertahanan yang baru dibangun oleh kerajaan Sangbang Zenyi mulai menunjukkan tanda-tanda kekacauan. Tidak hanya itu, di arah lain dari sistem bintang sayap Ibel, Kanaikin, yang memimpin armada negara Sang Zizhou, juga telah mulai mendekati sistem bintang Yi Ibel. Ini memberi orang perasaan bahwa mereka mencoba melancarkan serangan balik terhadap pasukan kerajaan Sangbang Zenyi di bintang Ibel. Menghadapi pemandangan ini, Bian Sunan panik. Saat itu, ia mulai menyadari bahwa bala bantuan Xiao Hong dari segala penjuru mulai berkumpul satu demi satu. Masih ada 20 jam lagi sebelum Manhattan dapat mengumpulkan kekuatannya, tetapi ketika Manhattan melihat serangkaian perubahan pada bintang Ibel, matanya yang tenang mulai berubah.
Manhattan bisa merasakan bahwa Mo Xing dan Xiao Hong bagaikan bahan peledak yang terus-menerus mengumpulkan energi. Jika mereka tidak disingkirkan sesegera mungkin, mereka pasti akan meledak dengan energi dahsyat. Dengan analisis ini, Manhattan perlahan bangkit. Meskipun tenaga pendorongnya belum terkumpul sepenuhnya dan ia hanya bisa mengerahkan kekuatan 3 kutub terbang, Manhattan tidak bisa menunggu lebih dari 20 jam. Dengan lambaian tangannya yang kecil, tubuh Manhattan ditutupi oleh bola cahaya hitam, dan saat berikutnya, dia sepenuhnya menghilang di aula menara kebenaran. Pada saat yang sama, di gurun Kansa, mesin pola ajaib dan pengawal ilahi sudah saling bertarung. Namun, menghadapi mesin pola ajaib yang terbuat dari paduan mikron murni, hampir mustahil bagi mereka untuk melawan mesin pola ajaib yang kuat dengan kurang dari 100 pengawal ilahi. Dawson dan makhluk roh itu benar-benar terjerat. Meskipun Dawson terluka parah, ia masih mempertahankan kekuatan pengendalian jiwa tingkat kedua, yang bukan sesuatu yang bisa sepenuhnya diatasi oleh makhluk roh itu. Kurang dari 500 meter dari sini, seorang wanita berdiri di atas batu besar. Di belakangnya terdapat beberapa kapal pengangkut pasukan berpola sihir dari Federasi Ania. Wanita itu mengenakan zirah ketat berwarna merah tua yang menonjolkan sosoknya yang mempesona. Di tangannya, ia memegang cambuk baja hitam yang terbuat dari bilah-bilah sihir yang tak terhitung jumlahnya. Rambut panjangnya diikat menjadi sanggul di belakang kepalanya. Orang ini adalah Mu Xier. Sudah jelas siapa makhluk roh itu. Dia adalah Qiu yang sudah dewasa. Seiring berjalannya waktu, penampilan Mu Xier yang kekanak-kanakan dan lemah telah memudar, digantikan oleh wajah yang penuh tekad. Tak ada lagi kepengecutan di matanya, melainkan kekuatan dan keagungan, yang merupakan temperamen unik orang kuat. Melihat Xiao Hong yang terluka dan Qiu yang sedang bertarung di kejauhan, Mu Xier melirik langit biru bintang Ibel lagi, perlahan mengeluarkan topeng yang terbuat dari bulu binatang roh dari pinggangnya, dan perlahan-lahan memasangnya di wajahnya. Saat Mu Xier mengenakan topeng, sambil melihat ke belakang, ia tiba-tiba membentangkan sayap berpola sihirnya seperti capung, lalu muncul di hadapan Dawson bagai burung ringan bagai kilat. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia menembakkan cambuk baja berpola sihir hitam di tangannya langsung ke arah Dawson. Saat ini, mata Xiao Hong mulai kabur karena kehilangan banyak darah, tetapi satu tangan masih memegang erat iman es. Wanita bertopeng di depannya membuat Xiao Hong merasa familiar sekaligus asing. Ia ingin kembali bertempur, tetapi kakinya terasa berat seperti timah. Ia melangkah maju perlahan 2 langkah, dan tangannya yang menggenggam erat iman es mulai gemetar. Kamu adalah, kata Xiao Hong dengan suara yang lemah. Di sisi lain, Mu Xier hanya melirik Xiao Hong yang berlumuran darah namun bermata dingin. Kelembutan terpancar di matanya. Tanpa bereaksi, ia menggunakan tubuhnya untuk menghalangi langkah Dawson yang hendak membasmi Xiao Hong. Cambuk baja berpola ajaib itu terus berterbangan di depannya, menyilaukan orang-orang. Ia berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Xiao Hong. Di tengah lautan manusia yang luas, kita bertemu satu sama lain yang terpisah jarak ribuan mil, tetapi saat ini, kita tidak lagi tahu siapa Anda. Pada saat yang sama, di luar atmosfer, Nero yang berdebu dan berpenampilan kasar telah memimpin elang dari medan perang yang dilanda perang di luar bintang Ibel. Ia menyeret elang yang hancur itu melewati atmosfer bintang Ibel dan langsung menuju gurun Kansa. Namun, pada saat ini, langit bintang Ibel yang awalnya biru tiba-tiba berubah menjadi hitam pekat. Dilihat dari luar kehampaan, bintang Ibel yang awalnya berwarna-warni tampak diselimuti awan hitam. Hampir pada saat ini, gurun Gobi Kansar, tempat matahari terbenam, tiba-tiba tampak gelap gulita. Bumi menjadi dunia yang gelap dan panas, dan suhunya tiba-tiba turun di bawah nol. Ada nuansa penindasan di udara, yang membuat orang-orang merasa kedinginan. Luo Xuening, Roger, dan yang lainnya yang berada di kehampaan melihat penampakan aneh bintang Ibel dan tiba-tiba merasa tenggorokan mereka tercekat. Mereka tentu saja mengerti arti penampakan seperti itu. Manhattan muncul hampir sehari lebih awal dari yang diperkirakan. Ini, sedikit kengerian melintas di raut wajah cemas Luo Xuening. Di saat yang sama, menatap langit gurun Kansas yang gelap, pusaran raksasa tiba-tiba terbentuk di angkasa. Kemudian, Manhattan, yang diselimuti kabut hitam, mendongak dari ujung kepala hingga ujung kaki, perlahan-lahan melepaskan diri dari pusaran tersebut. Matanya, yang diselimuti kabut hitam, memancarkan cahaya merah darah yang sangat terang. Cahaya itu menerangi bumi, bahkan membuat seluruh gurun Kansas berlumuran darah. Menghadapi situasi ini, Xiao Hong hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk tetap sadar sepenuhnya. Es di lengan kanannya kembali terasa panas. Bahkan saat menghadapi Manhattan yang berterbangan, ia sama sekali tidak pengecut.
Bahkan saat ini, Xiao Hong tahu bahwa ia tidak akan menang, tetapi ia menolak untuk menundukkan kepalanya yang penuh kebanggaan. Xiao Hong, seharusnya menjadi kehormatanmu untuk memaksaku bertindak, tapi saat ini, kau bisa pergi ke neraka untuk menerima penghakiman dewa. Manhattan, yang berada tinggi di langit yang gelap, menatap Xiao Hong dengan mata merahnya sedikit demi sedikit, dan nadanya penuh dengan keagungan yang tak terbatas. Suara rendah itu bahkan dapat menyebar ke seluruh bintang Ibel. Setelah mengatakan itu, tanpa jeda, Manhattan perlahan membuka telapak tangannya yang terbungkus kabut hitam, bagaikan awan hitam dengan kilatan listrik. Kemudian, kabut hitam dengan cahaya listrik ini melesat langsung ke arah Xiao Hong. Kabut hitam itu berdiameter beberapa ratus meter dan bergerak secepat kilat. Bahkan Xiao Hong, yang sedang berada di puncak kekuatannya, mungkin tak akan mampu menghindarinya, apalagi sekarang. Setiap langkah yang diambilnya terasa mengejutkan. Jika serangan ini mengenai Xiao Hong, dia pasti akan terbasmi. Bahkan saat kabut hitam bercahaya listrik ini baru saja terbentuk, tiba-tiba terasa tekanan, seolah gravitasi meningkat drastis. Jika orang biasa berdiri di sini, pembuluh darahnya akan pecah dan ia akan mati seketika. Beberapa batu lunak sudah retak. Namun, di saat kritis ketika nyawa Xiao Hong berada di ujung tanduk, seberkas cahaya tiba-tiba menyambar dalam kegelapan. Saat berikutnya, pelayan pribadi Xiao Hong, naga es, muncul di hadapannya, dan sambil membentangkan sayapnya yang besar, ia memuntahkan badai es ke arah kabut hitam tanpa peduli apapun. Pelayan pribadi Frost Dragon memiliki kekuatan pengendalian jiwa tingkat kelima, yang hampir dianggap sebagai eksistensi teratas di alam semesta Tiger. Sayang sekali ia berhadapan dengan monster tua yang mengendalikan langit dan bahkan lebih hebat darinya. Badai es yang tak dapat dihancurkan menghantam kabut hitam, tetapi hanya meniup sebagian kecilnya. Gemuruh. Detik berikutnya, kabut hitam langsung membombardir tubuh besar Servant Frost Dragon. Dalam sekejap, seluruh Servant Frost Dragon terlempar ke langit, dan hidup atau matinya tak diketahui. Naga beku, pelayan pribadi yang tampak seperti monster super di mata orang lain, tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan Manhattan. Aku tak percaya masih ada monster yang membelamu saat ini. Sungguh mengejutkan. Tapi kali ini, aku ingin melihat siapa lagi yang akan keluar untuk membantumu. Tanpa melihat ke arah hilangnya pelayan pribadi Frost Dragon, Mohaton berkata lembut kepada Xiao Hong, tiba-tiba aku berpikir, untuk orang sejahat dirimu, terlalu mudah bagimu untuk mati seperti ini. Lebih baik aku membiarkanmu merasakan sesuatu yang lebih buruk daripada kematian. Setelah mengatakan itu, Manhattan kembali diselimuti kabut hitam. Bersamaan dengan itu, sebuah pola cahaya hitam langsung terbentuk di depan telapak tangannya. Setiap garis dan setiap sudut tampak membawa kegelapan yang tak berujung, dan gumpalan kabut hitam masih mengepul dari garis-garis itu. Pola cahaya ini disebut pola cahaya tak bernyawa, yang secara sementara dapat memenjarakan tenaga penggerak dalam tubuh seseorang, sehingga tenaga penggerak dalam tubuh tidak dapat berfungsi selama kurun waktu tertentu, sama seperti memutus saraf motorik seseorang. Tanpa jeda sedikit pun, Manhattan menggoyangkan lengannya sedikit, dan pola cahaya bawah sadar berputar, menutupi langit dan mengalir ke arah Xiao Hong dan tubuh pola sihir. Lindungi, Xiao Hong. Menghadapi pemandangan ini, Mu Xier, yang telah terjerat dengan Dawson, akhirnya tak kuasa menahan diri untuk mengeluarkan suara nyaring. Ketika Xiao Hong mendengar suara seperti itu, hatinya tak kuasa menahan gemetar, dan tatapan aneh melintas di matanya yang dingin dan arogan. Xiao Hong terlalu familiar dengan suara seperti itu. Namun, saat ini, Xiao Hong tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang mengganggu. Ia melihat 3 mesin pola ajaib berjajar di depannya, menggunakan badan baja mereka untuk membangun penghalang bagi Xiao Hong. Berdengung. Detik berikutnya, pola cahaya tak sadar yang bagaikan kilat membombardir tubuh pola sihir itu sepenuhnya. Dalam sekejap, permukaan ketiga tubuh pola sihir itu tidak rusak sama sekali, tetapi mereka lumpuh total di tanah. Pada saat yang sama, melihat Xiao Hong di belakang tubuh pola sihir, ada beberapa celah kecil pada Ice Fight di depannya, dan beberapa retakan di kaki kanan Unyilding Armor. Ekspresi Xiao Hong yang awalnya dingin kini sedikit melebar. Meskipun ia memiliki penghalang tubuh berpola sihir dan perlindungan armor pantang menyerah, seberkas pola cahaya tak sadar masih menembus kaki kanan Xiao Hong dari celah tersebut. Dalam sekejap, Xiao Hong merasa kaki kanannya hampir kehilangan penglihatannya, dan tenaga penggerak di kaki kanannya seolah membeku, dan terasa dingin. Meskipun berulang kali melawan, Xiao Hong tetap terkena pukulan. Di hadapan Yukong, Xiao Hong tampak tak berdaya melawan. Engah. Saat berikutnya, seteguk darah muncrat dari mulut Xiao Hong, tubuhnya perlahan melunak, dan kesadarannya pun sedikit kabur.
Bang! Tepat ketika tubuhnya hampir kehilangan keseimbangan, iman es di tangan Xiao Hong telah tertancap dalam-dalam di tanah. Dengan ini sebagai penopang, ia masih berdiri. Namun, saat ini, Xiao Hong, yang terluka parah, telah kehilangan efektivitas tempurnya sepenuhnya. Bahkan figur tingkat master pun dapat dengan mudah menjatuhkan Xiao Hong, apalagi Manhattan yang mengendalikan udara. Namun, pada saat ini, deru mesin kapal perang berpola ajaib tiba-tiba terdengar dari atas kepala Xiao Hong. Dalam sekejap, Eagle yang bobrok itu berdiri di antara Manhattan dan Xiao Hong. Seluruh kapal perang pola ajaib itu terus menghidupkan mesinnya, kurang dari 1 meter dari tanah. Kemudian, palka terdekat dengan Xiao Hong langsung terbuka. Tanpa sepatah kata pun, Nero mengulurkan tangannya yang besar dan menarik Xiao Hong ke atas Eagle. Lalu, tanpa berhenti sejenak, ia melesat lagi dan melesat menuju langit yang gelap. Seluruh proses ini memakan waktu tak lebih dari 10 detik, sangat cepat. Dalam sekejap mata, elang langsung mencapai ketinggian 10.000 meter. Xiao Hong, yang diseret paksa ke dalam Eagle, terluka parah dan kesadarannya berada dalam kondisi setengah sadar dan setengah bingung. Darah terus mengalir keluar dari celah-celah unyilding armor, dan tak terhitung berapa banyak luka di tubuhnya. Cepat, kirim bos ke pot pelarian No. 1. Wajah Nero dingin saat ia memberi perintah kepada anggota krunya, nadanya penuh tekad. Para kru bajak laut antar bintang di bawah pimpinan Nero tidak berhenti dan mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk mengirim Xiao Hong ke kapsul pelarian nomor 1 terdekat, dan memasangkan respirator pasokan oksigen untuk Xiao Hong. Lalu palka ditutup sepenuhnya. Pada saat yang sama, Manhattan, yang sedang melayang di udara, menatap elang yang seperti kelinci, dan berusaha menyelamatkan Xiao Hong. Bagaimana mungkin ia menyerah? Kau pikir kau bisa lolos dari tanganku? Manhattan melirik Musier, mengabaikannya, lalu mengangkat tangannya sedikit. Gemuruh. Langit dipenuhi kabut hitam. Dalam sekejap, kilat merah darah memenuhi seluruh langit bintang Ibel. Guntur bergemuruh, membuat tanah bintang Ibel memantulkan bercak-bercak cahaya merah. Dalam sekejap, kilat mulai mengalir tanpa henti dan berkumpul di tangan Manhattan, membentuk bola listrik yang terbuat dari cahaya listrik berwarna merah darah. Di bawah tekanan bola listrik yang kuat ini, bebatuan di bawah Manhattan langsung hancur menjadi bubuk oleh tekanan tak terlihat ini. Pada saat ini, ruang itu mulai terasa mengerikan dan terdistorsi. Pemandangan di sekitarnya terkadang terasa melebar dan datar, tak lagi sedamai sebelumnya. Berdengung. Hanya beberapa detik kemudian, bola listrik berwarna merah darah di tangan Manhattan telah melesat keluar, bagaikan pisau yang mencabik-cabik langit, dan langsung menuju ke arah elang di angkasa. Jika elang terkena, ia pasti akan hancur berkeping-keping. Namun, pada saat ini, cahaya biru tiba-tiba melintas di langit yang gelap. Mengaum. Dengan lolongan melengking, naga es yang terbakar dan hancur milik pelayan pribadi itu menyeret sayapnya seperti layar yang rusak. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru, dan tanpa ragu-ragu ia menabrak bola listrik berwarna darah. Ledakan. Diiringi suara yang bergema di bumi, cahaya yang menyilaukan. Ia menerangi bumi bagai siang hari. Pelayan pribadi Frost Dragon menggunakan darah dan daging terakhirnya untuk menangkis serangan mematikan bagi Eagle dan Xiao Hong. Xiao Hong, berbaring telentang di kapsul penyelamat nomor 1, memandang melalui jendela seukuran mangkuk ke arah pelayan pribadinya, naga es, yang menggunakan tubuhnya yang hancur untuk menghalangi di depannya dan akhirnya ditelan oleh bola cahaya. Matanya yang dingin sedikit basah, dan iman es yang berbintik-bintik di tangannya masih tergenggam erat. Pada saat yang sama, Eagle yang berlayar dengan kelebihan muatan telah mengubah posturnya dan langsung melesat keluar dari kabut hitam seperti langit dan keluar dari atmosfer bintang Ibel. Di luar jendela pandang, semua jenis kapal perang berpola ajaib terlihat bertempur dengan sekuat tenaga, dan perang sedang berkecamuk. Ratusan kapal perang berpola ajaib berkumpul di sini, dan tempat ini telah menjadi tungku baja sesungguhnya. Armada bala bantuan pola ajaib yang datang dari segala arah masih berkumpul dalam aliran yang tak berujung. Segala upaya dilakukan untuk menyelamatkan Xiao Hong. Luo Xuening, Musier, dan Kanai Qin bergegas masuk ke bintang Ibel. Manhattan, yang berada di bintang Ibel, memandangi sisa-sisa naga es pribadinya yang jatuh di langit, dan elang yang menghilang dalam kabut hitam. Aura brutal dan dinginnya mulai menjadi brutal. Perilaku bodohnya mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Xiao Hong telah membuat Manhattan merasa sedikit malu dan kesal. Kau pikir kau bisa lolos seperti ini? Kau sungguh naif dan bodoh. Manhattan mengulanginya lagi, lalu menangkupkan kedua telapak tangannya sedikit. Dalam sekejap, kabut hitam yang menyelimuti seluruh bintang Ibel tiba-tiba mendidih,
bagaikan permukaan laut yang diterpa angin kencang. Dilihat dari kehampaan, bintang Ibel hitam itu bagaikan bola api yang menyala-nyala dengan api hitam, dan pusaran raksasa mulai terbentuk dengan cepat. Membujuk. Saat berikutnya, disertai suara gemuruh ruang, sebuah tangan raksasa yang terbuat dari kabut hitam tiba-tiba terjulur dari pusaran hitam yang menyelimuti seluruh bintang Ibel dan mencengkeram langsung ke arah Lang. Telapak tangan yang besar itu tampak sangat abstrak dan luar biasa, ukurannya tidak kurang dari seluruh provinsi langit. Nero, yang sudah berdiri di ruang kendali utama, menatap tangan raksasa yang terulur dari bintang Ibel yang gelap dan menyelimuti elang. Secercah kelegaan dan tekad terpancar di matanya. Bos, sepertinya aku hanya bisa mengantarmu ke sini. Sebagai seorang Lord Daeron, dimakamkan di tanah kelahiranmu mungkin suatu kehormatan, gumam Nero dalam hati. Kemudian, sorot tekad terpancar di matanya, dan ia segera mengeluarkan perintah cepat luncurkan kapsul penyelamat nomor 1. Kita, pulang. Saat Nero mengeluarkan perintah tragis tersebut, lapisan pelindung yang rusak pada sisi lambung Eagle segera terbuka, dan kapsul penyelamat berbentuk pesawat ulang-alik yang ditumpangi Xiao Hong pun langsung terentang. Tepat saat telapak kabut raksasa mencengkeram elang, kapsul penyelamat nomor 1 diluncurkan langsung seperti bola meriam berpola ajaib, melesat melintasi kehampaan luas bagai meteor. Boom! Saat berikutnya, elang terlihat telah digenggam erat, lalu ditarik kembali ke bintang Ibel. Namun, saat ia mengetahui bahwa si elang orang pembawa sial itu telah mengirimkan kapsul penyelamat nomor 1, secercah kemarahan akhirnya terpancar di mata tenang Manhattan. Semut orang pembawa sial, Manhattan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara seperti itu, lalu sedikit menyesuaikan tenaga penggeraknya. Melihat elang yang ditangkap dan dibawa kembali ke bintang Ibel, ia langsung dihancurkan berkeping-keping oleh telapak tangan besar yang terbuat dari kabut hitam. Ledakan, disertai suara tumpul, elang yang patah itu terkoyak-koyak, bagaikan kembang api besar dan tragis, meledak di angkasa, dan pecahan-pecahan yang menyala itu berserakan di tanah tandus bintang Ibel. Ratusan orang Lord Daeron di Eagle, pulang ke rumah. Bian Sunan, bantu aku, pergi dan cegat kapsul pelarian itu, bisik Manhattan. Perintah tersebut disampaikan langsung ke telinga Bian Sunan tanpa melalui pola sihir komunikasi apapun. Bian Sunan, yang menerima perintah dari Manhattan, tentu saja tidak berani lengah sedikitpun. Ia melirik sebuah pesawat pelarian di kejauhan yang sedang melaju kencang menuju luar sistem bintang Ibel. Bian Sunan langsung membuka celah ruang dan bergegas keluar dari kapal perang berpola sihir seperti kilat, langsung menuju kapsul pelarian Xiao Hong. Perhatian semua unit, lindungi pot pelarian Xiao Hong. Musier, Luo Suening dan Kanaikin mengeluarkan perintah yang sama hampir pada saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, melihat pesawat tempur pola sihir Perses dan kapal perang pola sihir Federasi Ania, mereka telah melancarkan serangan intersepsi yang dahsyat terhadap Bian Sunan. Dua kapal perang pola ajaib terletak langsung di antara Xiao Hong dan Bian Sunan. Pesawat-pesawat tempur berpola sihir antar bintang, terlepas dari apapun, terjerat dengan Bian Sunan. Dalam sekejap, satu demi satu pesawat tempur berpola sihir antar bintang berubah menjadi bola-bola cahaya di depan Xiao Hong. Manhattan, yang berada di bintang Ibel, melirik Musier dan Qiu di tanah, serta beberapa mesin pola sihir. Di matanya, mereka semua hanyalah antek dan ia tidak terlalu peduli. Melalui kekuatan pengendalian udara yang dahsyat, ia menyadari bahwa Bian Sunan agak terhalang, dan kapsul pelarian Xiao Hong bergerak cepat menjauh dari bintang Ibel. Sosok Manhattan berkelebat, dan sosoknya langsung meleleh dalam kabut hitam. Saat berikutnya, Manhattan muncul di kehampaan yang luas, dan kabut hitam yang telah terbentuk di atas bintang Ibel juga terangkat, seperti pelangi hitam panjang melintasi kehampaan, atau seperti jubah hitam Manhattan. Dia mengangkat tangannya sedikit, kekosongan pun hancur, dan meteorit berubah menjadi abu. Momentum agung itu langsung menyelimuti sistem bintang Ibel. Manhattan mengangkat matanya yang merah, melirik sekilas, lalu berlari dengan panik menuju kapsul penyelamat nomor 1 di luar kehampaan. Ia mengangkat jarinya sedikit, dan kabut hitam, bagaikan badai hitam, melintasi kehampaan luas dan menyapu lurus ke arah kapsul penyelamat. Kapal perang berpola sihir yang mencoba menghalanginya langsung hancur menjadi abu. Badai hitam ini bagaikan cakar Ibel, dan tak seorang pun di kehampaan yang bisa menghentikannya. Oh tidak, melihat pemandangan ini, Luo Suening menatap badai hitam yang telah menghancurkan kapal perang berpola sihir berkeping-keping dan dengan cepat menggigit pot pelarian nomor 1 milik Xiao Hong. Jantungnya berdebar kencang dan sedikit kepanikan muncul di matanya yang dingin. Di sini, di sistem bintang Ibel,
tampaknya tak seorang pun benar-benar dapat menghentikan pembasmian massal di Manhattan. Apakah ini akhir? Namun, pada saat kritis ini, di tepi bintang Ibel, bintang-bintang kemasan tiba-tiba berkumpul di sistem bintang sayap Ibel sedikit demi sedikit. Tak lama kemudian, bintang-bintang mulai memadat, dan suasana damai bagaikan tabir, perlahan menenangkan sistem bintang Ibel yang penuh dengan pembasmian dan kegelisahan. Dalam sekejap mata, titik-titik emas ini secara bertahap berkeliaran di sekitar pot pelarian yang bergerak cepat. Badai hitam yang mengejar dari arah bintang Ibel, saat bersendewa dengan titik-titik cahaya kemasan itu, berhenti tiba-tiba bagaikan banjir yang menghantam bendungan. Satu sisi damai, sisi lain gelisah. Pada saat ini, kedua kekuatan saling bertabrakan sepenuhnya. Kemudian, badai hitam itu lenyap sedikit demi sedikit oleh atmosfer damai yang tak berujung. Melihat sekeliling, sepertiga area sistem bintang sayap Ibel yang besar telah ditutupi oleh bintik-bintik cahaya kemasan ini, membentuk sistemnya sendiri, seperti galaksi yang luas. Melihat pemandangan ini, ekspresi Manhattan, Bian Sunan, Luo Xuening, dan yang lainnya berubah drastis. Mereka tentu saja sangat familiar dengan titik cahaya dan momentum seperti itu. Ini, Manhattan tak kuasa menahan diri untuk mengucapkan suara itu, nadanya penuh kejutan tak berujung. Ia seolah punya firasat tentang siapa pemilik cahaya kemasan itu, tetapi ia tak berani mempercayainya. Siapa itu keluar? Manhattan bersenandung pelan. Gelombang suara yang dihasilkan oleh tenaga pendorongnya membuat meteorit di sekitarnya bergetar beberapa kali, dan beberapa langsung hancur berkeping-keping. Kabut hitam dan bintik-bintik cahaya kemasan itu bagaikan dua sungai panjang di langit berbintang, mengalir berdampingan. Tak ada respons di kehampaan, tetapi sesaat kemudian, di kehampaan yang luas, Amiro, yang duduk di atas meteorit dengan mata sedikit tertutup dan mengenakan baju besi emas, perlahan muncul di tepi bintang Ibel. Ia membuat segel tangan khusus dengan tangannya, dan bintik-bintik cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya memancar dari tubuhnya. Itu membuat orang merasakan kedamaian yang tak tertandingi. Ini aku, kata Amiro dengan sangat tenang, masih dengan mata sedikit terpejam. Amiro, aku tidak menyangka itu kau, setengah lumpuh. Ini urusan aliansi Qi. Kusarankan kau urus saja urusanmu sendiri. Hati-hati, jangan sampai membahayakan dirimu sendiri. Mata Mohaton merah padam, dan nadanya galak dan dingin. Ia berbicara kepada Amiro kata demi kata. Tak ada kelembutan di matanya, yang dipenuhi dengan keganasan tak berujung. Amiro tidak menjawab, hanya duduk di atas meteorit itu seperti patung, wajahnya masih setenang sebelumnya, tanpa riak sedikit pun. Dia tidak tampak marah sama sekali atas ejekan Manhattan. Pada saat yang sama, Xiao Hong yang berada dalam kondisi setengah koma telah bergegas keluar dari kehampaan dengan kapsul pelarian yang ditumpanginya. Menghadapi pemandangan ini, Manhattan tak lagi berusaha bergerak. Ia mengedipkan mata pada Bian Sunan, lalu memusatkan seluruh perhatiannya pada Amiro. Bian Sunan tentu saja mengerti maksud Manhattan. Dengan Supreme Manhattan di sekitarnya, Bian Sunan tidak terlalu peduli dengan Amiro yang setengah lumpuh. Ia segera menggerakkan tubuhnya, mengaktifkan pola sihir, dan langsung menuju kabin pelarian Xiao Hong seperti kilatan petir di kehampaan, mencoba mencabik-cabik Xiao Hong dalam sekejap. Di sisi lain, Amiro, yang duduk di atas meteorit itu, masih memejamkan matanya sedikit. Ia tampak tak banyak bergerak, hanya menggerakkan rosario di ujung jarinya dengan lembut. Namun, tepat ketika Bian Sunan semakin dekat untuk melarikan diri dari pot nomor 1 dan mencoba melancarkan serangan, Amiro perlahan mengangkat tangannya yang sedang membentuk segel tangan, dan mengulurkan jari putih rampingnya, mengarahkannya langsung ke Bian Sunan. Gerakannya tampak sangat lembut, tanpa sedikit pun rasa permusuhan. Namun, tepat saat jari telunjuk Amiro menunjuk, bintang-bintang kemasan mulai berkumpul di kehampaan yang luas. Awalnya, itu hanyalah bola cahaya kecil, tetapi dalam sekejap mata, berubah menjadi badai energi kemasan. Terlebih lagi, seiring bintang-bintang kemasan terus berkumpul, kehampaan mulai terdistorsi ke arah yang ditunjuk jari Amiro. Kecepatannya sudah berkali-kali lipat kecepatan cahaya. Bian Sunan sama sekali tak punya kesempatan untuk menghindar. Dalam sekejap, seberkas cahaya kemasan terbentuk dari ujung jari Amiro, berputar liar, dan langsung mengenai tubuh Bian Sunan. Sebelum Bian Sunan sempat bereaksi, atau bahkan mengaktifkan perisai pelindungnya, ia terlempar keluar dan langsung menghantam sebuah planet kerdil. Planet kerdil itu langsung hancur berkeping-keping, dan tubuh Bian Sunan hancur berkeping-keping. Hanya satu jari saja yang menciptakan kekuatan dahsyat yang dapat langsung membasmi sosok pengendali jiwa. Rasanya ini pertama kalinya Amiro bertindak dalam 1000 tahun terakhir. Dulu,
Amiro selalu memberi kesan penuh kasih sayang, tetapi kali ini, ia memberi kesan bahwa taringnya sedikit terbuka. Semua prajurit, termasuk Luo Xuening, Kanai Qin, dan lainnya di kapal perang berpola sihir, baik dari pihak Xiao Hong maupun aliansi Qi, menatap ke arah yang ditunjuk jari Amiro. Kehampaan telah hancur, dan Bian Sunan, sang pengendali jiwa, hancur berkeping-keping. Raut wajah mereka tampak terkejut. Bukan hanya orang-orang ini, bahkan warga sipil di Tiger Universe pun melihatnya dengan jelas. Amiro, yang selalu baik pada kehidupan, juga akan membasmi orang dan itu tampak sederhana, tetapi sebenarnya sangat kejam, yang membuat bulu kuduk orang-orang berdiri. Khususnya bagi Luo Xuening, guncangan psikologis yang dialaminya adalah yang paling kuat. Dulu, Amiro bagaikan guru dan ayah di matanya, damai, baik hati, dan sangat santai. Tidak ada aura pembasmi di tubuhnya. Saat ini, Amiro membasmi seorang pengendali jiwa hanya dengan satu jari dengan cara yang brutal. Kontras psikologisnya terlalu besar. Untuk sesaat, Luo Xuening merasakan hawa dingin di punggungnya. Ia tidak tahu apakah ini wujud asli Amiro atau Amiro terpaksa berada dalam situasi tak berdaya. Pada saat yang sama, melihat ke belakang Amiro, sebuah lingkaran cahaya keemasan tiba-tiba mulai berputar, membentuk pusaran keemasan sebesar sistem bintang, seperti lubang cacing di kehampaan, menyedot kapsul pelarian Xiao Hong ke dalamnya, dan menghilang sepenuhnya. Kemudian, lingkaran cahaya berbentuk pusaran itu menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, tidak ada yang tahu kemana Xiao Hong pergi. Pada saat yang sama, kapal pelarian, yang berada jauh dari sistem bintang Ibel, dengan cepat terurai menjadi 500 kapal berpola sihir raksasa untuk melarikan diri dari kejaran armada Sangbang, dan melompat ke segala arah. Di sistem bintang Ibel, Manhattan, yang tak jauh dari Amiro, menyaksikan penduduk Lord Aeron melarikan diri dengan selamat. Ia menatap Xiao Hong yang diteleportasi ke tempat tak dikenal oleh Amiro. Ekspresi wajahnya berubah menjadi sangat ganas. Tidak diragukan lagi, kemunculan Amiro telah sepenuhnya mengacaukan semua rencananya sebelumnya, dan telah menyebabkan kerugian aliansi Qi mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Amiro, dasar setengah lumpuh, hari ini aku akan membuatmu membayar semua yang telah kau lakukan. Mohaton mengeluarkan beberapa kata dari sela-sela giginya, dan kabut hitam di sekelilingnya mulai mendidih. Karena bencana tak terelakkan dan takdir tak bisa diubah, kalau kau mau bertarung, ayo. Amiro akhirnya bicara dengan mata sedikit terpejam. Seketika, aura damai yang terpancar dari tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan semangat juang bangkit. Di belakangnya, sebuah pola cahaya raksasa mulai berkelebat. Seluruh pola cahaya itu rumit, mendalam, dan misterius. Bahkan dengan munculnya pola-pola cahaya seperti itu, seluruh kehampaan tampak dipenuhi dengan suara-suara bergumam. Suara-suara itu membuat orang-orang yang damai menjadi lebih damai dan orang-orang yang gelisah menjadi lebih gelisah. Seperti mantra aneh, jelaslah bahwa Amiro telah mulai menggunakan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap, tekanan kuat menyelimuti seluruh kekosongan. Menghadapi situasi ini, Manhattan masih tak mau kalah. Benar, Amiro berada di level 5 dalam kendali udara, dan dikenal sebagai orang yang paling dekat dengan dewa. Namun kini Amiro setengah lumpuh, dan Manhattan merasa kendalinya tak jauh lebih rendah daripada Amiro. Tanpa jeda, Manhattan mengumpulkan kendalinya, dan kabut hitam raksasa sebesar galaksi menyelimuti tubuh Manhattan, bagaikan kabut suram. Lalu ia melancarkan serangan penuh ke arah Amiro dengan akurat. Begitu Amiro tumbang, Federasi Kato di belakangnya akan kehilangan nyali dan bisa runtuh kapan saja dan di mana saja. Adapun semua kapal perang berpola sihir yang terletak di sistem bintang Ibel, pada saat ini, mereka telah berhenti bertarung dan secara naluriah bergerak sejauh mungkin dari Amiro dan Manhattan. Mereka tahu betul bahwa jika mereka berdua bertarung sekuat tenaga, sistem bintang Ibel kemungkinan besar akan musnah dalam sekejap. Amiro, bersiaplah untuk mati. Manhattan tiba-tiba bergumam pelan, nadanya penuh niat membasmi, lalu ia menyerang Amiro dengan kabut hitam yang bergemuruh. Ia siap membasmi Amiro seketika. Namun, tepat ketika Manhattan semakin dekat dengan Amiro dan kabut hitam di sekitarnya mulai memancarkan cahaya listrik merah darah yang pekat, Manhattan tiba-tiba mendapati langit berbintang yang luas di sekitarnya tiba-tiba menghilang, dan sekelilingnya mulai gelap gulita. Kecuali Amiro dalam kegelapan, dengan cahaya keemasan di sekelilingnya, tak ada lagi yang terlihat. Rasanya seperti aku memasuki dunia lain, kehampaan yang sunyi dan mati. Entah itu ilusi atau kenyataan, tapi aku melihat sebuah benda mirip teratai muncul dari meteorit tempat Amiro duduk selama ribuan tahun, memberikan perasaan yang sangat murni, dan perlahan-lahan mekar. Pada saat yang sama, tanpa terhalang meteorit,
kaki Amiro yang patah telah kembali ke keadaan semula. Kecuali sedikit kemerahan yang lembut, tidak ada tanda-tanda kelainan. Penemuan ini membuat Manhattan tergerak. Kapan dan bagaimana kaki Amiro yang setengah lumpuh itu pulih Manhattan sama sekali tidak tahu. Dengan cara ini, Amiro tampak mampu mengerahkan kekuatan puncaknya, yang merupakan masa paling mengerikan. Sedikit kepanikan terpancar di wajah Manhattan. Tahukah kau, kenapa aku tak pernah membuka mataku selama 1000 tahun terakhir? Amiro tiba-tiba bertanya pada Manhattan siapa yang sedang menyerangnya. Tak ada kewaspadaan atau ketegasan dalam raut wajahnya, hanya kedamaian dan ketenangan. Karena, semuanya hancur sejauh mataku memandang. Amiro bertanya pada dirinya sendiri dan menjawab, nadanya tiba-tiba melengking. Lalu aku menatap mata Amiro, yang perlahan terbuka sedikit demi sedikit. Bersamaan dengan itu, aku menatap dunia yang gelap. Sepasang mata besar yang tak terhitung jumlahnya terbuka sedikit demi sedikit bersama mata Amiro. Inilah keahlian unik Amiro, penghalang 1000 mata kegelapan yang hebat. Dalam sekejap, melihat sekeliling, di seluruh dunia yang gelap, mata-mata yang penuh sesak dapat terlihat di mana-mana. Melihat mata Amiro yang terbuka lebar, kedamaian dan ketenangan telah lenyap sepenuhnya. Mata itu penuh dengan aura pembasmi dan destruktif, dan cahaya dinginnya penuh dengan jiwa yang memikat. Bersamaan dengan itu, sambil menatap kehampaan gelap penuh mata ini dan membentang sejauh mata memandang, sepasang mata besar mulai memperlihatkan jejak air mata, dan setiap tanda air mata akan menyebabkan munculnya retakan tak berujung di dalam ruang. Klik, 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 bang. Diiringi suara hancur, seluruh ruang mulai hancur, dan akhirnya meledak secara langsung. Ledakan ini tidak sesederhana ledakan biasa. Ledakan ini meledakkan seluruh ruang. Di sistem bintang Ibel, semua orang sama sekali tidak menyadari rangkaian kejadian ini. Waktu dan ruang membeku di dalam penghalang 1000 mata kegelapan agung milik Amiro. Aku hanya melihat Amiro dan Manhattan melintas, dan saat berikutnya, ketika mereka muncul, aku melihat Manhattan yang berdarah dipegang di tangan Amiro, dengan 5 jari ramping langsung mencubit tenggorokan Manhattan. Amiro kembali memejamkan mata, ekspresinya setenang sebelumnya. Sebaliknya, Manhattan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Seluruh lapisan pelindung udara di tubuhnya hancur, dan terdapat banyak sekali bekas luka di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap mata, Manhattan yang agresif itu berubah menjadi seperti ini, dan digenggam Amiro seperti guk-guk mati. Tak seorang pun bisa mempercayai mata mereka. Pada saat ini, entah itu Luo Xuening, Hei Tinga, atau seluruh Tiger Universe, mereka semua benar-benar tercengang saat melihat pemandangan ini. Mereka tidak dapat melihat penghalang besar 1000 mata kegelapan, jadi mereka tidak dapat benar-benar memahami proses yang terlibat, tetapi mampu menguasai Manhattan sudah cukup untuk mengejutkan dunia tanpa henti. Sesaat, seluruh jagat raya Tiger tampak membeku, mata semua orang tertuju pada Amiro. Sosok yang tampak damai dan misterius ini, yang tidak pernah menyerang selama 1000 tahun, dapat dengan mudah menaklukkan Manhattan. Seberapa besar kekuatan yang dibutuhkan untuk ini dan apa sebenarnya yang dilakukan Amiro pada Manhattan tak seorang pun tahu. Amiro, kau tak lagi mampu mengendalikan langit, kan? Tapi, kau juga tak mampu mengendalikan dewa. Haha, ironis, kan? Manhattan menatap Amiro, matanya yang lemah dipenuhi sedikit keterkejutan dan ejekan, lalu berbisik. Amiro memejamkan matanya sedikit, tampak sangat tenang, memberikan rasa tenteram yang tak terbatas. Ini bukan urusanmu. Kau seharusnya memikirkan dirimu sendiri. Mudah bagiku untuk membasmimu sekarang, dasar penjahat. Haha, Mohaton tiba-tiba mencibir 2 kali, suaranya penuh sarkasme. Kau tak akan membasmiku, dan kau tak akan berani. Percaya atau tidak, jika kau membasmiku, kau tak akan pernah menjadi pengendali dewa seumur hidupmu. Itulah impianmu, mengendalikan segala sesuatu di dunia dan hidup selamanya. Mendengar kata-kata itu, raut wajah Amiro yang tenang tak bisa menahan diri untuk sedikit bergerak, dan ujung jarinya sedikit gemetar. Jelas, ada sesuatu yang membuat Amiro khawatir. Pergi. Setelah berpikir sejenak, Amiro tiba-tiba mengendurkan tangannya sedikit dan berkata dengan nada yang hampir tak berdaya. Haha, batuk-batuk. Manhattan tersenyum dingin lagi, lalu batuk hebat 2 kali. Jelas, kali ini Manhattan terluka parah, dan butuh 5, 7, atau 8 tahun untuk pulih. Namun di balik senyuman itu, tampak ada ejekan mendalam terhadap Amiro. Namun, aku tidak akan membiarkan Xiao Hong pergi. Aku yakin kau tahu dosa macam apa yang telah dilakukan Harrison. Semua rakyatnya harus dibasmi. Lanjut Manhattan. Harrison, tidak ada yang salah dengan itu. Hanya saja pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah banditnya. Amiro melanjutkan,
lalu menggerakkan ujung jarinya dengan ringan. Sebuah lingkaran cahaya kemudian melewati ujung jarinya. Saat berikutnya, Luo Suening, yang berada di Perses, menerima pesan dari Amiro personel kita harus mundur dari Demon Star. Melihat perintah seperti itu, wajah Luo Suening sedikit enggan. Dengan karakternya, ia langsung bertindak. Dengan kekuatan Amiro dan kekuatan militernya saat ini, menggigit sepotong daging dari kerajaan Sang Bang Zenyi bukanlah masalah baginya. Namun, pada saat ini, Luo Suening tidak punya pilihan selain melakukan apa yang dikatakan Amiro dan menyampaikan instruksi Amiro kepada setiap kapal sekutu. Sesaat, di planet Ibel, Musier menerima instruksi ini. Tanpa berkata apa-apa, ia menyeka darah dari matanya dengan lembut, menatap dingin ke arah Dawson, lalu, dengan bolanya, memasuki kapal pengangkut berpola sihir. Hal yang sama berlaku untuk mesin berpola ajaib. Setelah membersihkan medan perang, mereka juga memasuki kapal pengangkut pasukan berpola ajaib. Dari awal hingga akhir, Dawson hanya bisa menonton dengan tenang, tak berani membuat keributan. Serangan Amiro sungguh di luar kebiasaan, dan ia telah melihat dengan jelas betapa dahsyatnya serangan itu. Ia tak ingin terbasmi oleh jari Amiro, jadi lebih baik ia bersikap bijaksana saat ini. Hanya sekitar 1 jam berlalu, dan armada Amiro telah mundur dari sistem bintang Ibel satu demi satu, dengan Amiro menjadi yang terakhir melakukannya. Amiro, kemana kau teleportasi? Xiao Hong Manhattan menatap Amiro dan bertanya. Coba tebak. Amiro hanya menjawab seperti itu, lalu perlahan-lahan ia tenggelam ke dalam kehampaan, meninggalkan secuil puing. Selain itu, ketika kapal pengangkut pasukan Federasi Anya berlabuh di Purses, Wei An, Tess, dan Gus diangkut ke Purses. Ketiganya sudah terluka, sekarat, dan koma berat, dan sedang menjalani upaya penyelamatan aktif di segala aspek. Sisa 60.000 legiun lapis baja lige musnah sepenuhnya, tak seorang pun selamat. Ada alasan mengapa pasukan seperti itu tak terkalahkan. Mereka memiliki pola pikir yang tak tertandingi oleh ras manapun. Orang-orang ini semua adalah pahlawan Lord Aeron. Luo Suening menghela napas sambil menatap pemandangan gurun Kansa di layar cahaya. Laporkan kepada Jenderal, altar telah mengizinkan Tess, Wei An, dan Gus masuk dan memberikan perawatan. Pada saat ini, suara seperti itu terdengar dari pola sihir komunikasi Luo Suening. Terima kasih, kakak senior, atas bantuannya untukku. Selain itu, berusahalah sebaik mungkin untuk mencari dan menyelamatkan para pengungsi Lord Aeron di setiap sudut alam semesta Tiger. Luo Suening menjawab, tak ada kegembiraan di wajahnya. Ini adalah kemenangan dalam kegagalan. Di Apennine Union, Green duduk di kantornya, menatap gambar di layar terang, matanya agak merah dan wajahnya pucat. Penduduk Lord Aeron kehilangan rumah terakhir mereka. Saat itu, mereka seakan benar-benar telah menjadi pengungsi antar bintang. Xiao Hong terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya dan keberadaannya tak diketahui. Bagaimana mungkin Green tidak bersedih atas semua ini? Yang membuat Green semakin tidak puas adalah bahwa di bawah komando Otto, Federasi Gaduh mengirim kelompok tempur kapal induk Perses ke sistem bintang Demon Wing pada saat yang paling kritis. Uni Apennine, yang mengklaim memiliki armada terkuat di dunia, tidak memainkan peran apapun dalam penyelamatan ini. Meskipun Green sudah tua, dapat dilihat bahwa setelah menerobos garis pertahanan timur Federasi Beba baru, Federasi Apennine dapat bergegas ke bintang Ibel sesegera mungkin untuk menyelamatkan rakyat Lord Aeron dari kerugian yang tidak perlu. Tapi apa hasilnya? Uni Apennine tampaknya tidak berperan sama sekali. Jika bukan karena intervensi Amiro di menit-menit terakhir, Xiao Hong pasti sudah terbasmi. Di akhir pertempuran, perasaan yang paling intuitif adalah bahwa hanya armada Indomitable Wings yang bertempur, sementara armada lainnya tampaknya menjadi lemah, terutama armada yang dikendalikan oleh orang lain selain Lord Aeron. Apa pendapatmu tentang pertempuran melawan aliansi Beba baru ini? Tanya Green kepada Eugene. Sebelumnya baik-baik saja, tetapi di saat yang paling kritis, Federasi Apennine kita seharusnya lebih kuat, tetapi kita lemah. Hanya armada sayap Indomitable yang tetap normal. Ini tampaknya menggambarkan sebuah masalah. Beberapa orang tidak ingin melihat kebangkitan sejati bintang Ibel dan Xiao Hong, dan bahkan lebih banyak lagi yang tidak ingin Federasi Apennine diam-diam dikendalikan oleh rakyat Lord Aeron, kata Eugene terus terang dan tanpa ragu. Green tidak berkata apa-apa lagi, dia hanya mengulurkan tangan tuannya dan dengan lembut menyeka beberapa helai debu di meja. Ding, ding, ding. Tepat pada saat ini, terdengar beberapa ketukan pelan di pintu, dan kemudian seorang pria dengan penampilan yang sangat tidak dikenal, mungkin berusia 40-an, masuk dengan hati-hati. Tidak ada tanda-tanda kekuatan apapun pada tubuh pria ini. Ia berjanggut tipis dan mengenakan jaket.
Penampilannya tidak berbeda dengan orang Apenini biasa. Bahkan pupil matanya pun tidak berwarna hijau tua. Faktanya, pria ini adalah anggota Anisasi Gamma di bawah Green. Mereka hanyalah legenda di dunia luar. Hanya ada sekitar 100 orang, masing-masing dengan keahlian unik. Tugas utama mereka adalah membantu Green menangani beberapa hal yang tak terkatakan, salah satunya adalah pengumpulan intelijen rahasia. Bos, ini yang Anda inginkan. Informasinya sudah dikonfirmasi. Pria itu meletakkan pola sihir informasi yang sudah lusuh di depan Green dan berkata dengan suara rendah. Green membuka pola sihir informasi, yang menunjukkan serangkaian tindakan rahasia yang diambil oleh Presiden Apenini, Kenneth, setelah menjabat, termasuk serangkaian tindakan rahasia untuk melepaskan kendali rakyat Lord Aeron. Jika semuanya dilaksanakan, Federasi Apenini akan dapat sepenuhnya melepaskan kendali atas rakyat Lord Aeron dalam waktu 1 bulan. Di saat yang sama, ini juga akan secara langsung melemahkan Federasi Apenini, bagaikan pahlawan yang memotong lengannya sendiri. Selain itu, orang-orangku juga menerima informasi bahwa sebelum mendukung Bintang Ibel, Presiden Kenneth telah melakukan banyak panggilan rahasia dengan negara-negara Federasi Beba baru, berharap Federasi Beba baru dapat mendukung pemilihannya kembali. Syarat pertukarannya adalah, pria itu berhenti sejenak di tengah kata-katanya. Lanjutkan, kata Green lembut, ekspresinya tidak berubah, menatap layar cahaya di depannya. Yang disebut syarat pertukaran adalah membiarkan bala bantuan melawan Bintang Ibel pergi, yaitu, dengan sengaja membuat pasukan Federasi Apenini tampak lemah dalam komando militer. Pria itu melanjutkan laporannya. Pria itu awalnya mengira Green akan marah besar ketika mendengar ini, tetapi ternyata tidak. Tatapan Green masih setenang sebelumnya. Ia hanya berdiri sedikit dan memandang pemandangan di luar jendela. Hari itu cerah seperti musim semi dengan pepohonan yang rimbun. Kenneth orang yang sangat berbakat. Dia telah mengabdi dengan tekun kepada Uni Apenini selama 3 tahun. Beri dia pemakaman kenegaraan, kata Green perlahan, sambil membalikkan badan dan memandang pemandangan di luar jendela. Mendengar ini, raut wajah Eugene sedikit berubah. Jelas sekali apa yang dimaksud Green. Jelas ia ingin menjatuhkan hukuman mati kepada Kenneth dengan cara yang pantas. Menurut penyelidikan saya, ada 6 jenderal dan 22 senator yang terlibat. Bagaimana kita harus menangani mereka, tanya pria itu tanpa mengubah ekspresinya. Saya tidak suka hukuman kolektif, dan saya tidak ingin hal-hal seperti itu merugikan Uni Apenini. Biarkan mereka pergi dan biarkan mereka belajar darinya, jawab Green. Lalu lelaki itu tidak berkata apa-apa lagi, membungkuk, dan berjalan keluar. Keesokan paginya, Kenneth, Presiden ke-101 Federasi Yapingian, dibasmi dan meninggal dalam perjalanan kembali ke kediamannya. Sang pembasmi menembak dirinya sendiri ketika Departemen Keamanan tiba. Wakil Presiden Persemakmuran Apenini, Gemma, untuk sementara mengambil alih jabatan Presiden. 700.